Muka lelah itu lebih ganteng daripada muka nggak punya duit. Lah tuh. Enggak, sebenarnya gini Bu, Ibu jangan pecat aku ya Bu. Jadi kan tadi kita ngebahas gini ya, kan ada beberapa temanku orang kantoran ya, yang kerjaannya tuh jam kerja kantor. Dia curhat sama aku kayak gitu kan, curhat sama aku, Nick, gue nggak mau menormalisasi. Misalnya bosnya bilang, oh Sabtu Minggu gue nggak boleh diganggu ya gitu. Tapi giliran karyawan nih katanya, yang gajinya cuma UMR doang, nggak ada bonus, nggak ada lembur. Gue jam 11 malam ditelepon, jam 1 malam ditelepon, dan gue harus ready gitu loh. Gue nggak mau menormalisasi itu kan. Kalaupun gue mau menormalisasi, katanya gue chat, Pak besok pagi aja bahas boleh nggak? Soalnya sekarang udah jam istirahat, saya mau istirahat dulu. Kecuali memang kalau penting kan otomatis si bosnya akan kasih tahu nih di chat, saya lagi mau ngebahas ini nih, entah 2 hari ke depan ada event atau ada apa, mungkin dia ada bonusnya gitu kan, ada duitnya, mungkin dia akan jawab telepon itu gitu kan. Oke, terus Mas Nick. Ya terus ya aku bilang, kalau lu ngerasa digituin capek, tidur lu terganggu, sampai me time lu terganggu, lu resign aja. Tapi ada sebagian orang yang memang ya inget nganggur itu lebih sakit gitu kan. Tapi kalau enggak, kalau lu ngerasa memang kesehatan lu terganggu ini itu juga lebih penting, aku bilang gitu kan. Kalau seandainya bos lu semena-mena, lu coba kasih tawar menawar, Pak boleh telepon saya jam segini aja nggak? Soalnya saya udah, lu bisa tawar menawar. Cuma orang kantor ini kebanyakan nggak enakan, ya kan? Mereka nggak berani ngomong kayak gitu sama bosnya. Akhirnya ngerasa available terus. Nah giliran dia udah ngangkat telepon jam 1 malam itu, ya kan? Terus akhirnya bos itu jadi kebiasaan, dia mulu yang ditelepon, yang lainnya tuh kagak ditelepon. Dia yang fast respon gitu ya. Iya fast respon, padahal dia kan juga manusia biasa nih, yang kayak butuh istirahat, me time, lagi jalan-jalan sama keluarga lah. Tapi bukannya happy sama keluarga, giliran ditelepon sejam 2 jam malah runyam gitu kan. Terus ya aku bilang, udah itu udah ngerti. Udah ngerti kan? Ya udah ngerti. Jadi gini ya Mas Nick. Mungkin apa ya bidang kerjanya. Nah kalau aku kan besarnya di hospitality, di perhotelan dari tahun 93, alhamdulillah sampai saat ini, ya kan. Nah memang kalau di bidang hospitality kita itu dengan yang Mas Dik keluhkan tadi, kalau hospitality itu nggak ada masalah Mas. Iya kan, kalau masalah pekerjaan sih nggak masalah sih Bu, ya. Memang tergantung kerjaannya juga gitu kan. Nah, terus cuman kadang-kadang memang kalau aku pribadi, karena aku juga pernah mengalami fase itu yang karena Ibu yang bos ya. Yang GM ku itu kadang tergantung sama aku gitu loh, sehingga waktuku untuk keluarga juga nggak ada nih. Selagi memang masih wajar, masih fine aja. Bagiku yang tidak wajar adalah ketika atasanku mulai cara pressure-nya, menekannya, jadi kayak perintah gitu, dan cara juga tidak memanusiakan, itu yang aku akan move. Oh ya, kalau udah yang ada temenmu pressure tadi, ya pressure-nya itu yang rasaku, dia nggak bener, nggak sehat. Mungkin pressure-nya temanku itu karena udah jadi orang yang selalu available, jadi akhirnya dia nge-pressure-nya di situ sih. Dia yang dikejar. Iya. Makanya nggak salah dong aku bilang, lu resign aja deh, gitu kan? Iya. Ketimbang ngeluh-ngeluh gitu ya. Iya. Ketimbang ngeluh ya. Ya kalau lu nganggur kan lu lebih capek, tapi lu begini sampai tipes gitu kan? Ya lu lebih kasihan juga. Cuman gini loh Mas nih, kalau saya sih, saya selalu bilang ke timku, aku nggak mau bilang anak buah ya, ke timku. Kalau mereka misalnya ngeluh terus merasa nggak cukup, saya cuma bilang, kalau saya pribadi, saya orangnya nggak mau banyak ngomong. Ada yang aku pindah, aku nggak mau terlalu banyak ngeluh, apalagi posisiku di atas ya. Jadi kalau ke bawah aku sendiri ngeluh, pasti timku akan ngomong, lah ibu sendiri ngeluh. Nah, jadi aku selalu bilang ke timku, apa yang membuat kalian bertahan di sini, tapi kalian masih ngeluh? Artinya kalian nggak cocok di sini. Cari ya tempat lain yang jauh mungkin secara finansial, secara jam kerja, yang mungkin lebih banyak ke keluarga. Silahkan. Nggak cocok berarti dunia hotel ke kalian.
Tapi Bu Dewi sebagai GM itu punya 2 HP juga nggak? Yang satu untuk keluarga? GM itu atasannya nih. Aku Atasannya. Aku sebenarnya nggak mau spill. Aku tuh sebagai human resource manager, HRD lah ya. Jadi saya juga bukan tamatan atau psikologi ya, tapi belajar lah kayak mana menghadapin orang, karakternya owner, karakternya teman selevel gitu. Banyak Mas yang dikeluh-keluhkan teman-teman yang para pencari kerja tuh banyak. Kadang ada lagi unik, pengalaman belum ada, dia S1 terus gajinya mau langsung yang tinggi. Di hotel tuh beda Mas. Kalau di hotel kita nggak terlalu melihat pendidikannya yang tinggi dulu, tapi pengalaman. Nih Mas Nick contohnya, katakanlah lulusan NHI. Tapi kalau Mas Nick nggak punya pengalaman, Mas Nick jatuhnya tetap di bawah posisinya dulu. Aku lulusan Putra Batam nih, Nagoya. Si orang Batam nih. Ya orang Batam. Gitu. Jadi teman-teman jangan banyak ngeluh dah. Iya kalau Itu memang interview. hospitality ya atau pelayanan itu memang pengalaman sih setahu aku, karena itu krusial banget kan kalau memang yang nggak pengalaman, karena kan apa namanya cara dia berinteraksi sama apa itu ngaruh gitu kan, yang baru sama yang enggak gitu. Ya beda-beda memang, kayak di FO walaupun dia ini kan front office tuh harus ya ada kriterianya lah, good looking lah, bisa Inggris lah, ngerti sistem lah. Nah gitu. Jadi kembali lagi, kalau banyak ngeluh, pikir gini aja. Kalau saya sih ketika saya banyak ngeluh, saya cuma berpikir ya Allah masih banyak orang di bawah aku yang belum dapat kerja. Iya. Jadi skop Ya, kembali lagi ke situ. mindsetnya dirubah gitu loh. Ini kayak Mas Nick sama ini aja kan apa ya, dalam mengedukasi orang juga kan punya tujuan dan punya apa. Kalau misalnya nggak mengedukasi orang kayaknya sakit-sakit di badannya. Iya bener. Kayak kosong. Kayak ada yang jiwanya. hilang sehari gitu. Walaupun tidak Saraf berharap kerja gift lebih banyak. Walaupun Kalau butuh ya gitu- guys. Mulutnya. Ya nggak, maksudnya kembali lagi kalau rezeki itu kan nggak pernah tertukar ya kan. Ya istilahnya kita tuh kalau ngasih yang terbaik, mau itu di kehidupan sehari-hari gitu atau live juga, rezeki nggak akan kemana kok gitu. Aku sih percaya aja gitu loh, maksudnya makanya kerjaan apapun sebenarnya kalau memang di situ ada pressure yang ternyata di situ lo bikin sakit atau lo mental lo nggak kuat, ya aku sih nyaranin ya memang move on gitu aja sih. Gue bilang kalau lo Tapi dengan catatan Mas, ketika kamu move, kamu tuh kayak orang perang, kamu harus punya peluru dulu. iya sih. Kamu move kalau cuman misalnya emosi sesaat terus nganggur, lebih Ya. sakit Mas. Soalnya akan sama lagi kan gitu. Iya. Lu move kan lu masih dunia kerja lagi. Kalau lu masih kayak ya lu harus belajar juga kan gitu. Saya aja nih, Jadi gini nih, orang itu pengennya dapat sesuatu sesuai keinginannya dia, ya nggak bisa. ya kan? Orang itu pengennya kecenderungan seperti itu, yang ini nggak cocok, yang itu nggak cocok, yang ini nggak cocok, lama-lama nggak cocok semua. Karena kenapa? Ya karena dia pengennya itu ya kayak yang dia inginkan, gaji yang kayak dia inginkan, kerja yang dia inginkan, jam yang dia inginkan. Kenapa dia nggak jadi bos aja kalau dia mikir kayak gitu, Nah, gitu loh. enggak. Bagusnya kalau kayak gitu jadi pengusaha Mas. Lah iya, jadi pengusaha. Iya, maksudnya. Iya. Soalnya Selagi kita kerjaan masih pasti makan ada gaji. pressure-nya kan. Dimanapun kerjaan pasti pressure-nya Iya. macam-macam kan. Betul. Jadi kalau kayak saya kemarin ketika saya sudah merasa di sana kayaknya udah nggak bener nih, 2 tahun ya saya di hotel sebelah, itu atasanku tuh tergantung banget sama aku, bukannya aku sombong. Pokoknya dikit-dikit Bu Dewi. Sampai libur pun ada masalah Bu Dewi. Ketika sudah. Tapi Bu Dewi merasa- pakai 2 handphone nggak? Enggak. Enggak. Kenapa itu Berarti ditanya nggak semua juga? ya. Berarti nggak semua ya. Jadi aku bisa jadi ini ya. Jadi apa namanya? Nggak semua kok gitu loh. Nggak semua lo harus 2 handphone, 3 handphone, sampai 3 handphone loh Mas, temanku. sampai aku aja nih ya hiring, rekrutmen pakai nomor pribadi loh.
Iya. Dan Mungkin orang itu cara kadang tawar ngechat. menawarnya yang enak ya, tata bahasanya ya. Iya, jadi kadang-kadang orang ngechat kan, Bu, gimana hasil interview saya kemarin? Kadang-kadang aku nyesel kenapa aku pakai nomor pribadi ya. Cuman kalau saya hubungin pakai nomor kantor, sekarang ini orang jarang pick up. Mau nggak mau pakai WA menghubunginya. Dan aku tidak punya nomor kantor. Bayangin mas. Jadilah karyawan yang bertumbuh guys, iya. Nanti Kasih. kalau kita bertumbuh, jadi kita lebih bisa mikir ke depannya. Dalam artian kemarin yang kita bahas modal untuk menjadi seorang pengusaha atau apa kan bermula dari seorang karyawan yang bertumbuh itu tadi gitu loh. Jangan tiba-tiba jadi pengusaha karena nggak ada modalnya gitu loh. Modal dalam hal apapun gitu. Kalau selagi masih makan gaji ibaratnya, ya kita harus bisa adjust diri. Bener nggak sih? Iya. Tantangan pasti ada. Ini kayak saya pindah ke hotel sebelah, tantangan juga ada. Tapi saya yang adjust diri saya, Kasih Bang Isran. gitu. Iya. Bukan saya yang harus maksudnya menetapkan belum ini. Saya yang mental mas. Saya yang mental. Sekarang tuh maaf ya, generasi Gen Z ya, Gen Z. Pasti Iya. ngomongnya itu mental ini, mental apa ya? Mental kerupuk. Nggak kuat mas. Kebanyakan teori tapi pas praktek langsung mental health gitu. Enggak, mentalnya gini, mentalnya kerja mau enak, gaji mau gede, Iya. gitu. Nah ini gimana kita yang generasi tahun 70-an yang harus memang mengedukasi. Tuh, Ya nggak semua ya, tapi kebanyakan ya. Iya nggak semua. Nggak semua. semua. Kita tidak menyamaratakan, mostly, gitu loh. Tapi Jadi, kalau untuk hospitality memang harus sih, harus yang pengalaman sih. ya sebatas pengalaman saya lah ya, kita berbagi gitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang mungkin kerja di industri lain. Aku karena dibesarkan di dunia hotel ya, ini pengalamanku gitu. Kalau Mas Lik ini dia artis kayaknya ya, Mas Herdian, Iya. artis sinetron. Makanya dia ini Kak, maksudnya belum pernah nyemplung, makanya sedikit ego. Dia belum pernah nyemplung ke dunia itu, makanya sedikit ya sesuai keinginannya dia gitu loh. Lu keluar aja gitu. Iya. Tapi Ya kan? bisa ditiru. Sebagian kok etosnya biar nggak terlalu mendewakan kerjaan. Sekarang gini, kalau kita ini sebenarnya kalau kerja itu kalau bisa tuh fashionnya kemana? Kalau nggak Yeah. fashionnya susah. Nih, ketika nanti kayak saya hiring staff, walaupun dia orang hotel, pengalamannya ada kayak misalnya dia posisinya markom. Nah itu passionnya orang markom ini biasanya ini kan lebih ke ya kayak ke digital atau apalah ya, ke art atau ke seni gitu. Nah dia tuh biasanya tidak mau dengan diatur waktu jam kerjanya. Ada yang kayak Iya. begitu mas, datang suka-suka dia, nggak bisa grooming, disuruh grooming nggak mau, ada kumisan, jenggot, orang hotel kan nggak boleh gitu. Itu salah satu faktor juga. Kalau nggak passionnya jangan dipaksain deh. Oke. Kayak Mas Nik nih, biasa kerjaan yang begini, nggak ada jam kerja, nggak dapat, disuruh kantor. Contoh ya Mas Nik misalnya, disuruh kantor nggak akan betah. Berontak pasti ya. Iya. Mending Pasti jadi berontak. pengusaha sekalian ya. Jadi kalau kerja itu juga harus punya ininya, jiwanya, terus soulnya, terus passionnya. Jangan dipaksa. Sama kayak kita menentukan jurusan kuliah kali ya. Iya. Ya seperti Emaknya nyuruh misalnya emaknya nyuruh jadi insinyur, anaknya pengen jadi arsitek, contoh insinyur apa gitu, contoh ya mas. Bener nggak sih? Ini diskusi ya. iya. Mas Herdian gimana? Iya, enggak. Jadi gini, memang dari ketika kita dari sekolah awal itu memang kita harus
harus mengarahkan ke, terutama kalau kita yang udah punya anak ya memang kita harus membebaskan jiwanya, dalam artian kita jangan terlalu, pikiran kita tuh jangan semuanya diaplikasikan ke anak gitu loh. Jadi keinginan kita tuh jangan anak tuh harus nurut sesuai keinginan kita gitu loh. Karena anak itu kan punya jiwa sendiri ya, punya keinginan sendiri, punya impian sendiri, cita-cita sendiri gitu. Kalau terlalu memaksakan biasanya jatuhnya ya begitu. Jadi kayak nanti berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, nanti ada apa-apa terus menyalahkan orang tuanya. Aku dulu dipaksa, salah sendiri, aku dulu dipaksa, aku udah nggak mau ya. Pada akhirnya menyalahkan. Itu yang bikin urusan jadi panjang kan gitu. Iya. Nanti ibaratnya gini, anaknya nggak sukses, orang tuanya disalahkan, dan anaknya kayak apa ya, down gitu loh. Iya, iya kayak mentalnya ya karena anaknya udah berpikir seperti itu. Gue dulu udah ngikut arahan orang tua nih gitu. Dia seolah-olah ya menyalahkan terus gitu loh. Dengan kehidupannya dia yang mungkin di saat itu dia lagi down atau lagi apa, yang disalahkan orang tuanya. Bukan kembali lagi, bukan dia belajar untuk introspeksi diri. Karena aku begini enggak, malah tetap ujung-ujungnya menyalahkan terus kan gitu. Kasih. Benar. Iya, karena aku juga belajar dari situ sih Kak. Maksudnya kalau dulu sekolah dipaksa mungkin kejadiannya akan berbeda gitu loh. Makanya dulu aku sempat memutuskan untuk berhenti di pertengahan semester dan melanjutkan sesuai keinginanku gitu loh. Tapi kan dirimu bertanggung jawab kan atas pilihanmu. Iya dong. Jangan kadang-kadang ada yang udah dikasih kebebasan, tapi nggak bertanggung jawab atas putusan yang dia ambil. Nah, itu yang salah kan. Menyalahgunakan kan. Kayak Mas Mitra ini, jurusannya apa? Aku dulu sistem informasi. Terus jadi artis. Iya, tapi aku sempat kerja di bank, iya. Tapi ya nggak tahu kenapa ya, jadi kadang sesuatu yang kita pengen tuh arahnya ternyata nggak mulus gitu kan. Jadi apanya gitu. Jadi ya udah akhirnya ya nggak bisa kita harus maksain gitu loh. Kalau emang nggak ada jalan atau gimana gitu kan, ya udah gitu loh. Benar. Iya. Satu sih, yang penting kita tuh jangan takut jatuh, takut gagal. Iya, aku dulu tuh kerjanya jalan kaki, terus kosannya 200.000 gitu, nggak enak gitu loh, kayak waktu itu UMR masih 11250 loh. Lu bayangin 300.000 kosan 2010, 2011, iya. Oh iya Mas. Kok bisa ada efek ini? Kamu berlangganan ya? Berlangganan sebulan ya? Iya kayak gitu. Kayak ternyata dunia keartisan dunia gue, asik. Kenapa gue dulu mau kerja kayak begini ya gitu kan? Nggak gitu ya. Jual derita ya. Itu unik tuh. Ini nggak jual derita kan. Ini ngebully diri sendiri. Aku dulu hobinya tuh ini ya, manjat tebing ya kan. Pas di Batam tuh aku manjat tebing itu di daerah Ben Hill nggak tuh? Emang ada di Batam tebing. Bukan kan, tebing itu bukan selalu di tebing Kak. Maksudnya yang wall climbing itu kan yang di tembok-tembok itu loh, yang pakai tali. Itu kan nggak harus ya kali di gunung langsung meninggoy dong. Jadi tuh di Jakarta nyari itu dulu ketemulah di Kuningan, di pasar festival tuh ada tuh yang itu kan olahraga itu. Dari situlah ketemu orang entertain awalnya. Nah, cuma memang waktu di Batam itu aku tuh suka ikut lomba-lomba gitu loh. Kayak mamaku tuh suka nyodorin aku kayak lomba-lomba nyanyi lah, lomba acting lah, lomba model gitu-gitu dari kecil. Jadi tingkat percaya dirinya tuh dari situ gitu. Ya udah. Tapi memang udah ada, tapi ada passionnya kan. Ada passionnya gitu. Pada waktu kecil tuh ngelihatnya itu karena ada hadiahnya, dapat buku ya kan, dapat ala-ala tulis. Jadi senengnya cuma sebatas itu gitu. Nah ketika Tidak disuruh casting,
Iya, tidak ketika mikir disuruh untuk casting lebih. Iya, nggak mikir lebih. Nah, ketika disuruh casting tuh ngelihatnya karena duit aja gitu loh. Oh, ada duitnya ya udah gue jalanin. Tapi malah nyita waktuku untuk kerja gitu kan. Ya akhirnya aku resign gitu. Ketika udah resign, ya udah. Aku dari dulu sampai sekarang masih kamu nih. Ya brother, aku kalau tinggi di sini ada puncak batu tinggi banget. Nggak langsung ke sana juga. Iya, tapi saya itu ada ngelihat titinya Mas Dik deh. Artis Mas Dik ini ternyata jeda dia Mas Herdian. Iya. Iya, kenapa? Iya, saya ngelihat titinya Mas Dik. Wah, ini ternyata yang biasa buka live artis nih. Artis sinetron apa dulu ya kan? Tapi memang ya, kembali lagi perjalanan hidup kita tuh kita nggak ada yang tahu, benar nggak sih? Benar. Kayak Mas Nik bilang dia dari Batam, saya sendiri besarnya di daerah Riau, di Dumai. Dengan perjalanan waktu, pengalaman kerja juga sudah sana sini. Batam saya pernah, Medan, kemudian Palembang, Lubuk Linggau, Bengkulu, Anyer, ya Cilegon, terakhir Jakarta nih on off. Nanti akhirnya karena anak-anak udah pada nikah dan anak-anak juga ada yang di Jakarta, ya udah mutusin di sini. Ya itu passion saya nggak bisa jauh-jauh dari hotel Mas Dik. Mas Herdian, saya nggak pernah bisa kerja di industri lain karena bagi saya industri lain itu kerjaannya pertama, maaf ya, orangnya nggak disiplin. Saya nggak bisa saya kerja dengan orang yang nggak disiplin. Terus kerjanya itu juga nggak bisa yang nggak struktur gitu, nggak bisa. Saya nggak terstruktur gitu ya, nggak terplanning gitu ya. Nggak bisa. Berarti memang dari masa SMA berarti ya kebentuknya. Iya, saya sekolahnya perhotelan. Iya, oh iya perhotelan ya. Ya karena memang ada yang ke situ arahnya. Kalau aku dulu ngambil sistem informasi itu karena demen sama aplikasi gitu, kayak bikin aplikasi. Kan ujian aku tuh semesternya tuh bikin aplikasi gitu kan, kayak aplikasi kasir gitu kan, bahasa ininya ya kan, Visual Basic gitu-gitulah, bahasa komputer lah. Nah ternyata malah kayak kenapa gua kayak begini sekarang gitu loh. Padahal getol banget, cuma memang modalnya gede banget sih gitu. Karena kan aku nggak ada orang tua Kak gitu loh. Jadi makanya untuk membuat perusahaan startup kan arahnya tuh ke situ ya, bikin startup gitu kan. Karena kalau lu nggak punya modal gede, walau lu bertiga atau berempat sama temen lu nih gitu, bikin perusahaan startup. Ya kalau aku ada modal di saat itu ya mungkin sekarang udah jadi sesuatu ya bisa aja gitu kan. Cuma kesini-sininya ya udahlah realistis ujung-ujungnya hidup kan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa Mas. Itu yang gue bilang, jalannya hidup kita nggak tahu. Bener nggak sih? Yang penting halal. Nggak tahu nih kalau Mas Herdian apa juga backgroundnya dulu sampai sekarang ini apa yang menjadi mata pencarian juga saya nggak tahu juga. Iya kan? Kita nggak ada yang tahu. Mas Herdi dia cukong beras. Amin ya. Dia istrinya cantik, anaknya tapi cantik loh. Istriku yang mana Kak? Wah menimbulkan ini nanti nih. No. Itu adikku. Itu adiknya. Itu adikku, bukan istriku itu. Ya karena adiknya gimana sih? Iya. Ya karena adiknya yang mirip lah. Oh, ada cewek itu dua anak-anak itu? Itu yang satu anakku, yang satu anaknya adikku, tapi memang deketnya sama aku. Jadi ponakan-ponakanku deketnya sama aku Kak. Semua, lima cucunya ibu itu kan cewek semua deket. Gitu. Jadi udah, kalau ada apa-apa ceritanya sama aku dibanding sama orang tuanya gitu. Kan udah ada yang SMA juga itu. Tapi ya memang dekat gitu. Itu bukan istriku, tuh adikku. Karena komen-komennya
saya baca nih, oh pantesan nih bapaknya ganteng, istrinya cantik gitu kan. Oh langsung gue bilang, oh Mas Ferdi berarti udah ini. Belum. Aku masih Maaf sendiri. ya. Maaf ya penggemarnya Mas Ferdi yang patah hati. Langsung klarifikasi, ya iyalah orang itu adikku ngawur. Mas Nik langsung aku dia. Iya. Langsung apa? Langsung apa nge-lag barusan? Iya. Langsung takut Langsung nggak laku. Oh enggak. ngaku. Langsung takut nggak laku katanya. Enggak Kak. Ya namanya jodoh kan pasti ada toh, ngapain takut nggak laku kan gitu. Iya, yakin saya. Beda dengan oma-oma satu ini. Oma-oma ini udah mati rasa udah. Tapi harus tetap optimis dong Oma. Pasti ada jodohnya. Iya. Ya, kita serahkan sama yang di atas ya, karena fasenya udah beda. Kan kita Kalau fase Oma mungkin paling jodohnya untuk saling menemani kali ya di masa kayak gini, akan di usia-usia sekarang gitu loh. Bukan yang ekspektasi lagi gitu loh. Dibilang, nah ini agak lari jadi pembicaraan kita dari kerjaan tadi. Dibilang ekspektasi itu ada Mas, harus ada dong. Iya. Harus ada dong kriterianya. Cuman kan fasenya beda. Misalnya kayak saya masih, alhamdulillah masih produktif. Manis. Maaf. Masa yang aku harus mencari pasangan yang nanti bikin aku susah, ya nggak mau lah. Bener. Karena kita aja udah usia segini dibikin susah ya capek lah. Iya, capek lah. Gitu loh. Mayo Pastinya naik beda gunung. ya teman-teman ya. Gini, Mayo naik gunung gitu. Kira-kira. Gue nikah mau senang-senang malah nyusahin orang gitu. Bukan capek naik gunung begitu. Oh, kalau itu kan beda. Misalnya kita harus lagi cari uang sendiri, cari uang. Ini apa? Mikirkan biaya hidup. Udah nggak zamannya Mas Ferdi, Mas Iya. Nik. Minimal sama lah ya. Lu ada usaha, Ya, gue juga ada iya, usaha gitu iya. ya. Bukan berarti minta yang kayak lakinya siapa? Bunda Maya pula. Aduh gosip. Apa DJ Panda? Udah. Gosip lagi. Gue sekaliin aja. Malah itu lebih nyusahin. Tiap hari diajak party ya, karena ya bunda party gitu ya. Tapi Mas Nik beneran orang tua udah nggak ada. Iya beneran. Masa aku bohongan sih? Serem banget. Bukan. Maksudnya Aku fighter. Aku bukan pede ya. Aku fighter banget di Jakarta gitu. Mulai. Bukan yang cuma kesedihan ya. Silakan komen guys. Semenjak aku di Jakarta barulah sepupu-sepupuku tuh pada gede, ponakan pada gede, baru mereka ke Jakarta. Tapi aku selalu bilang sama sepupu aku kayak jangan mentang-mentang ada gue terus lo jadi kemanjaan apa gimana, males-malesan di rumah gue nih. Lo boleh di sini seminggu 2 minggu, tapi gue dulu hidup itu sendiri banget, gue bilang, gue bla bla bla. Akhirnya keluar dari rumah aku gitu loh. Maksudnya apa ya, kita boleh bantu ya, tapi bukan berarti ngemanjain gitu loh. Kayak aku punya saudara yang merantau ke Jakarta, kan biasanya orang tua mereka, tanteku, titip ya ponakan, titip ya sepupu kamu gitu-gitu kan kata orang tuanya. Cuma aku bilang nggak bisa lama-lama lah, rugi bandar, aku bilangnya gitu. Rugi bandar, mau cewek mau cowok sama aja, nggak ada cerita, aku bilang. nah, tujuan maksudnya Mas Nik ini tujuannya adalah untuk mereka itu biar bisa mandiri juga kan, bukan menggantungkan hidup gitu kan. Ya aku kasih ongkos keluar. Lu mau ngelamar nih 100.000, pakai tuh motor, pakai tuh mobil, atau mau naik kereta, mau naik busway, mau naik apa silahkan. Terus nanti di rumah gua ngebahas nanti ngapain, tadi kemana aja, bla 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 gitu kan. Tuh 3 minggu tuh aku kasih waktu. Misalnya kalau pokoknya 3 minggu batas lu ya. Lu harus ada sesuatu yang bisa bikin lu tuh gue bayarin dulu kosan lo di luar sana ya kan sebulan,
Habis itu lu udah tahu tuh ngelangkah kemana, kan lu udah tahu Jakarta, udah muter-muter selama 3 minggu kan gitu loh. Jadi ya udah aku lepas gitu loh. Jadi aku struggle pas sampai Jakarta tuh benar-benar kayak unknown gitu loh, kayak aku tuh berada di mana sih gitu loh, kayak nggak ada tempat, lu nggak ada duit ya, lu mau minta siapa gitu loh. Aku di posisi kayak gitu di Jakarta, lu nggak ada kerja, lu minta sama siapa gitu loh. Betul, karena ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ya guys. Ya itu bagi orang yang mungkin ya yang mentalnya nggak kuat atau kurang bersyukur. Cuma aku di saat itu fine aja sih, karena ngerasa aku memang berada di hutan belantara. Oh wajar gue diinjak orang, gue nggak ada tempat berlabuh. Aku bersyukur aja, gue ngewajarin aja gitu loh. Oh wajar gue diginiin karena gue bukan siapa-siapa gitu kan. Terus gue nggak ada kerjaan gitu, deket sama orang dikit disangka mau numpang hidup, disangka minjem duit kan kayak gitu. Kalau orang nggak ada kerjaan ya kan sendiri main ke rumah temen nih ya kan, dikirain nanti mau numpang 3 hari tidur di situ, ntar makan gratis. Itulah pikiran orang Jakarta kan, atau nggak minjem duit. Nah ya karena udah, rasa empatinya memang kurang. Iya, tuh hidup di kota besar. Tergantung dari lingkungannya kita, di mana kita berada, kita kerja itu pengaruh loh mas. Iya. Yang kata Mas Nik itu benar, itu nggak dipungkirin sih. Tapi saya sih kalau saya pribadi sih saat itu tuh ngalamin waktu saat COVID sih, baru kelihatan tuh. Iya, mana yang COVID. teman, mana yang teman, mana yang saudara. Bener nggak sih? Iya. Sampai Sibuk ngurusin zaman ini. COVID juga banyak yang pisah. Iya. Aku juga pernah di fase terlalu sayang sama orang pernah gitu kan. Terlalu peduli sama sahabat pernah. Yang pada akhirnya orang tersebut yang nusuk kita dari belakang itu ngalamin kayak gitu. Kayak itu fase orang ya. Mental orang. Aku mental kayak gini sekarang kan ya karena memang udah banyak terpaan gitu loh. Banyak terpaan, jadi bukan berarti kayak teman-teman yang di bawah nilai oh orangnya bijak, oh orangnya mentalnya ini, enggak gitu kan, karena memang udah ngalamin berbagai macam hal gitu loh. Jadi yang bener-bener diinjek harga diri sama orang, nggak dibayar kerja 2 bulan 3 bulan gitu loh. Jadi ya kayak ya udahlah gitu. Yang pada akhirnya kita nggak bisa dendam dan benci, yang pada akhirnya kita bersyukur. Ya udah ya emang bukan siapa-siapa, gitu aja. Karena mereka lah kita bisa sampai di posisi ini, gitu kan? Iya. Nggak sih? Iya. Ya, setuju. Karena yang Mas Nik bilang itu pernah saya alamin juga gitu. Ibaratnya pernah di fase titik terendah yang makan itu dimana nasi putih diolah jadi enak. Ada telepon guys. Musiknya galau nggak tuh? Ada deringnya. Disesuaikan dengan namanya Dewi Bukalah. Oke. Kan nggak ada lagu nih bukan. Ya apa sih, kan biar emak-emak kan walaupun oma-oma kan tetap gaul. Lah iya. Iya dong. Kan nggak ada yang tahu umur. Iya, orang nggak ada yang tahu. Benar. Terus Makanya kalau misalnya udah usia-usia segitu kembali ke masa kecil lagi itu emang dirasain nggak? Maksudnya? Ya kata orang-orang misalnya kayak usia-usia 50-an ke atas gitu kan, kayak ininya masanya balik lagi kayak masa kecil. Mungkin ada beberapa hobi atau sifat yang kayak anak kecil lagi, puber gitu loh. Ya puber. Ngerasain nggak sih? Kalau aku kayaknya mungkin karena udah menjalanin single factor hampir 10 tahun, jadi kayak maksudnya biasa aja. iya. Gua sakit-sakit sendiri, ngalamin apapun sendiri gitu loh. Mungkin Mas Nik sama Mas Ferdian nggak percaya. Saya nih walaupun orangnya gampang gaul ya, gampang deket, gampang cepet nama. Saya tuh nggak punya temen, nggak punya sahabat sejati. Sama sih, aku juga Nggak ada aku. nggak punya Bukan sahabat ada sejati. ini.
Ini Itu bukan sahabat gue, itu lebih ke bokap sih auranya. Lebih ke mengayomi ya. bener mas, saya itu nggak punya. Jadi kalau aku tuh orangnya, misalnya nih, aku punya temen ya, walaupun temen sekantor gitu, misalnya, atau anak-anak lah, anak-anak yang dekat, mak, misalnya gitu. Ada yang manggil emak, ada yang manggil bunda, ada yang manggil mami. Mereka ngajak nongkrong. Kalau memang nongkrong, misalnya saya ada waktu sama-sama jalan. Terus kalau saya ngajak mereka nggak bisa, ya kalau saya memang mau pergi sendiri, saya pergi aja. Nggak harus nunggu. Kayak kalau bisa milih apa? Jadi kalau orang kan enggak. Iya enggak sih, Lunar? Tapi aura Bu Dewi itu menyenangkan belum? Apa maksudnya nih? Kalau orang kan ada tuh, kalau mau jalan aja tergantung teman. Tuh Bu Beta tuh bilang tuh, saya usia 74 tahun kelakuannya gemesin kayak bocah, astagfirullah. Ya mungkin itu tadi, puber. Tapi mungkin ya puber itu sebenarnya jelas ada gitu, karena itu kayak siklus hidup gitu. Cuman kembali lagi cara menyikapinya. Itu ada yang sadar dengan kepuberan itu, ada yang enggak. Yang enggak itu yang rasanya dia biasa aja gitu. Maksudnya untuk usia tertentu masih cinta-cintaan gitu kan. Cinta-cintaan dalam artian masih dia ngerasa masih kayak remaja gitu. Dia tidak menyadari fasenya di usia segini misalnya gitu. Aneh nih. Iya, kalau Ya, puber pasti ada. tergantung. Itu soal siklus hidup. Itu siklus. Ya, kalau puber ada, tapi kan tergantung kita ya Mas Herdian. Ya. Menyikapinya seperti apa. Nenek-nenek ini pun ada puber, tapi kan tetap milih juga. Tapi kan rasa itu nggak bisa dibohongin, Kak. Iya, Ya kan? makanya Kadang-kadang. tetap milih juga nih. Kayak saya nih melihat Mas Herdian, Mas Nick, wah kagum, sebatas kagum, maksudnya ganteng, nice looking, iya kan? Tapi kan bukan berarti gue kegatelan, sadar diri juga nih jauh lebih muda nenek-nenek, ya kali mau sama nenek-nenek kan gitu ya. Nah sebatas kagum, iya normal dong, namanya lawan jenis, bener kan? Tapi untuk aktivitas kayak hobi kayak apa itu masih ke situ nggak, Kak? Dalam artian atau menyesuaikan? Hobi masih sama dengan yang dulu atau udah menyesuaikan sekarang? Nyesuaiin. Udah nyesuaiin. Napasnya udah nggak kuat. Ya, karena gini loh, kan ada beberapa orang yang hobinya masih sama. Misalnya masih sering ke klub. Oh, aku nggak. Ya, Boleh dulu ya? enggak ini Contoh ya. ya contoh. Terus masih ada yang naik gunung masih. Jadi nggak menyesuaikan gitu loh. Aku menyesuaikan. Tapi memang Asik aku sih kan nggak ya? ribet. Masih nggak Aku memang nggak ngerokok, nggak minum, nggak suka juga. Tapi kalau sekedar karaoke sih oke. Karena memang aku nggak bisa yang kayak gitu. Jam Yeah. tidurku aja paling lama jam 11 malam. Mau gimana? Iya. Masih aman pubernya nggak kelewat. Masih aman Ya, nggak tuh? dia masih aman. Tapi memang ada beberapa orang yang lost. Jadi dia tuh kehidupan sehari-harinya tuh hanya untuk memikirkan cinta. Itu masih ada. Nafsu ya. Ya, hasrat. Jadi sebenarnya sebenarnya cinta itu kan indah ya sebenarnya ya kayak. Tapi karena ada hasrat itu yang jadi kayak ngotorin gitu loh. Kayak hasrat apapun itu jadi kayak menuntut, kayak hasrat apapun itulah, itu yang bikin kayak semuanya tuh jadi berantakan malahan gitu loh. Ya ke diri kita sendiri, kayak hasrat misalnya umur kayak Kak Dewi nih punya hasrat misalnya. Lah itu kalau dikejar hasratnya itu kan malah jadi berantakan hidupnya. Iya kan? Padahal di usia segini tuh harusnya udah lebih anteng, udah lebih wise gitu kan. Karena mungkin gini Mas, kalau aku karena apa sih dengan kesendirianku, kalau aku tuh macam-macam, siapa yang mau nanggung biaya hidup tuh Mas? Iya, tapi kan ada juga yang belum berpikir ke situ, Kak. Oh ya, mungkin ya. Iya. Kayak saya mau macam-macam. Gue nyari duit sendiri. Aku nggak mau repotin anak-anakku. Terus aku harus usahain hidupku juga. Ini nggak mau lah. Ya, kayak gejolak jiwa tapi dikubur dalam-dalam. Pokoknya malu sih kadang-kadang kalau dipikir. Iya, kadang-kadang kita tuh malu sama kelakuan kita sendiri ya. Terkadang ya, harusnya ya gitu. Dan itu bukan bagian memalukan sebenarnya, itu merupakan salah satu bagian dari kesadaran. Kesadaran tuh nggak harus selalu yang baik-baik. Bahkan
ketika kita menyadari sesuatu yang nggak baik dari kita, itu juga merupakan satu kesadaran sebenarnya. Contohnya? Ya contohnya itu tadi, udah umur segini ngapain dugem, ngapain minum, kan gitu. Itu kan merupakan salah satu kesadaran. Salam kan ini. Mau kemana? Waalaikumsalam. Oh di jalan. Berasa nggak boleh ya. Gak juga. Ini kan gara-gara ini Huru Hara ya. Ya cara berdialog lu itu loh. Ya Kayak biasa ya kak temen, mau kemana gitu. Kayak Waalaikumsalam. itu posesif. Kayak posesif. Waalaikumsalam. Khusus. agak berbeda kan nadanya gitu. Mas Nik, by the way, aku pernah lihat VT-nya Kak Saneti. Ayem, halo. Kak Vina. Lu kenal? Kenal? Kenapa emang? Iya sama, gue juga. Awalnya kenal di TikTok, jadi iya, dia kan karena- buka, dia kan ini di Depok Yes, kan. Ayem. Iya, di Depok. Aku main ke tempat dia. Kenapa OVT Lunar? Aku biasanya habis nongkrong di sini terus OVT tadi salah typing nggak ya? Lah itu merupakan bagian dari ini. Apa ya? Kalau misalnya kita kepikiran ya, kita kepikiran gue tadi salah ya, tappingan gue tadi salah ngomong nggak ya? Itu tuh berarti udah yang bermain pikiranmu. Itu yang main bukan kesadaran, itu pikiran. Kalau sadar ya udah dinikmatin aja. Salah benar itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus kita pikirkan, karena namanya manusia, namanya hidup tuh nggak ada salah, nggak ada yang benar. Lagi di fase mana, jadi nggak usah terlalu dipikirin lah. Yang Kadang-kadang overthinking. Iya. Kadang overthinking Depok. itu yang bikin kita malah kayak apa ya? Berat, tambah beban. Iya, itu bahasa yang pas, benar. Kadang aku suka begitu tuh, Mas Happy ya. Kayak mikirin nanti gimana, tapi akhirnya lelah sendiri kan. Udahlah, Iya. jalanin aja hidup nih. Lah ya. Bahkan kesalahan aja harus kita tolerir Kak, dalam artian ya udah aku nikmatin, ya aku salah, tapi ngaku ya aku ngaku salah gitu. Lah, Tapi makanya ya udah gitu. Tunggu bentar. Walaupun ujungnya tetap bodo amat, iya. gue nggak ada gue pikirin. Apa kira kalau Mas Nik nih, selama menjalani katakanlah karir lah ya, atau di fase ini, pernah mengalami hal-hal yang paling berat itu apa? Hal yang paling berat, aku berasa lagi diinterogasi calon mertua guys. Bukan calon mertua, ini calon Anda. Apa yang paling berat? Mas Nik? Tak dukung nggak, Wi? Tak dukung. Aduh, udah banyak banget lagi kak. Aku nggak bisa runtutin satu-satu, udah banyak banget. Gimana yang ngomongnya? Berat. Hah? Yang paling berat Waktunya ya? pasti ada. Waktunya gantian ini ya guys ya. Susah Jadi- sih kalau ngejelasin kayak yang paling berat, karena di posisi yang udah bener-bener apa ya? Aku sih udah lupa Saking juga banyaknya rasanya lupa ya. deh. Rasanya, maksudnya rasa beratnya itu udah lupa gitu kan. Ya aku pernah kerja kayak gini ya. Mungkin ini nggak tahu berat atau nggak bagi beberapa orang ya. Jadi aku kerja retail waktu itu, kerja retail. Kalau kerja retail itu kan ada kerjaannya 2 shift kan, shift pagi, shift siang gitu kan. Nah aku tuh buka toko ya kan jam 8 pagi. Jadi jam Di mana? Batam. enggak, di Jakarta. Kalau di Batam aku full ini kak, apa namanya, sekolah gitu. Pendidikan lah, akademis lah kalau di Batam. Jadi di Batam kehidupanku ya full belajar gitu, belajar sama nggak sambil kerja. Ya kalau ada kerja pun juga kan nggak yang kerja yang kantoran. Ya bisnis inilah, kayak misalnya kayak sekarang bisnis dulu waktu aku kuliah. Lu kalau mau beli pulsa sama gue ya gitu. Misalkan dulu pulsa masih ada yang voucher, bisa kita lewat handphone Iya, kita kan iya. dulu kan. Nah paling kalau kuliah tuh bisnisnya gitu-gitu doang gitu loh. Nah kalau yang bener-bener kerja yang terlibat sama orang itu di Jakarta. Jadi aku tuh pernah tinggal di daerah BSD waktu itu. Jadi pas di BSD itu
aku kerjanya di Jakarta Barat. Nah, aku tuh waktu itu di situ nggak ada akses kereta kan, zaman itu ya. Terus nggak ada Gojek juga, adanya dulu tuh Patas sama Kopaja sama angkot, ya kan. Nah, kalau kita mau menuju Jakarta Barat itu, aku tuh harus naik 4 kali angkot pindah-pindah. Nah, jadi aku jam setengah 4 udah OTW setiap harinya, jam setengah 4 pagi. Nah, jam setengah 4 itu aku ke depan. Jadi di BSD itu, kenapa aku tinggal di BSD waktu itu? Karena itu tempat yang lagi bisa aku jangkau untuk dari segi keuangan gitu loh. Masih murah gitu kan, karena di Jakarta Barat tuh di Central Park waktu itu, Central Park. Nah, kalau aku ngekos di sekitar Central Park itu tuh mahal gitu loh, kayak 700 itu udah ber-AC sih di zaman itu. Iya, karena di tahun itu ya dia CP. Jadi aku kosannya waktu itu 200.000 waktu di BSD itu gitu loh. Dan itu pun iya. Nah, aku tuh belum bisa menggapai kosan 500 sama 700 gitu kan. Terus aku setengah 4. Kenapa aku setengah 4 OTW? Karena aku mesti jalan kaki. Karena angkot itu kan nggak ada Gojek ya. Misal kita komplek nih di rumah. Kalau kita mau ke jalan besar kan kita harus jalan ke depan kan. Gitu. Nah, jalan ke depan itu aku menghabiskan waktu 40 menit. Itu lumayan jauh loh, 40 menit, ya kan. Aku nggak tahu tuh berapa kilo, 3 kilo atau 4 kilo lah. Terus aku mesti naik 4 kali angkot gitu, kayak gitu. Terus dalam prosesnya itu aku 3 bulan. Aku pernah kejamret kayak gitu-gitu. Aku pernah dihipnotis. Karena apa? Karena aku udah capek posisinya. Ya kalian bayangin aja ya, OTW jam 4, terus nanti pulang kalau masuk siang tuh jam 2, berarti jam 10 gue udah harus OTW. Pulang jam 10, ya kan? Jam 10 malam, berarti nyampe rumah gue jam 2. Jam 2. Ketika jam 2, jam setengah 4 gue mesti jalan lagi. Gitu. Itu gue jalanin hampir setiap hari dan itu capek banget. Dan itu banyak air mata lah di situ karena gue kehilangan handphone, gue dijamret, gue dihipnotis, terus dijamret, bener-bener dijamret gitu. Karena apa? Gue ketiduran di angkot itu karena saking fisik gue udah nggak bisa dikontrol. Gue ketiduran, jadi bangun-bangun barang gue tuh udah nggak ada gitu. Jadi ada momennya gue linglung, ada momennya gue bener-bener dijamret gitu kan. Terus yang pada akhirnya nyampe rumah tuh bener-bener kayak, nah sampai rumah kosan gue 200.000 itu bisa dibilang nggak aman juga ya, kayak lingkungannya tuh lingkung kalau kata orang ya, lingkungan apa sih, preman, anak pang kayak gitu-gitu. Jadi gue pulang ke rumah barang-barang gue hilang, baju gue, koper gue gitu. Jadi bener-bener kosan gue tuh kosong gitu. Jadi koper gue udah nggak ada. Terus gue gantungin baju di luar, baju gue hilang gitu. Anduk gue hilang, even cuma anduk gitu, sendal gitu hilang. Jadi kayak gue pulang ke kosan, barang-barang gue hilang, terus gue dijamret gitu kan. Jadi gue cuma bisa kayak menghela napas aja, tidur di lantai, ngelihat ke loteng ya kan. Gue menghela napas gitu. Terus gue beli Indomie satu gue potek jadi 4. Itu buat makanan gue sampai besok. Jadi gue potek jadi 4, itu gue masak satu, yang kecil itu kan gue potek jadi 4, masak satu. Terus satu nasi gue beli 2.000 di warteg, itu buat makan seharian. Jadi nasinya gue sisin dikit, jadi satu mie itu buat 1 hari makan gitu. Terus gue taburin garam di atas nasi putih itu. Dan itu mie-nya kadang gue rebus, kadang enggak gitu. Dan perebus pun juga gue hilang. Perebusnya palingan yang dicolok listrik gitu loh, bukan kompor. Gue manasin air panas gitu kan, itu pun hilang. Dan akhirnya mie itu gue makan dalam posisi kering, gue taburin kayak gitu. Garam gue kasih di atasnya. Itu gue sampai satu mie itu berlangsung selama 3 bulan gue hidup seperti itu. Kalau nggak gue beli sosis. Itu demi Allah ini ceritanya nggak ngada-ngada. Jadi gue beli sosis tuh gue potong jadi 4 atau jadi 5. Itu buat makan. Pokoknya nasi gue beli 2.000 buat seharian tuh makan 2 suap doang. Sama mie gue taburin ke nasi itu. Kadang gue kepel-kepel gitu, gue makan kayak gitu. Dan gue minum kadang air keran gitu. Dan karena ongkos gue itu mahal banget waktu itu gitu loh. Sampai akhirnya gue nyampe di tempat kerja itu
ada temen gue yang ini ya, yang gue kan nggak pernah ceritain kayak gini-gini ke teman-teman gue gitu kan di lingkungan kerja gitu. Sampai gue tuh setiap kerja ngantuk gitu loh, ngantukan gitu kan. Terus setiap makan gue tuh nggak yang mahal-mahal, waktu itu 3.000 adalah makanan karyawan kayak di kantin karyawan gitu kan, 3.000 4.000 gitu kan. Gue makan tuh, terus temen tuh beberapa kali ngeliat gue tuh, lu kok makan lo itu mulu sih gitu, nggak pernah ada lebihnya gitu loh. Biasanya kan 3.000 makan karyawan, biasanya mereka nambah lagi kerupuk, telur, atau kulit, atau ati ampela gitu-gitu. Nah gue tuh selalu yang kayak ini sayur sama rendang, kalau nggak sayur sama orek tempe gitu, gitu mulu gitu. Sampai akhirnya mereka nanya gitu, lu kenapa sih gitu? Ya nggak apa-apa, gue bilang, gue lagi pengen kayak gini aja. Nggak apa-apa nih, gue ada lebih nih lauk ini. Ya udah, sampai akhirnya mereka nganterin gue gitu kan ke kosan gue gitu loh. Ya mereka ngelihat kosan gue nggak ada apa-apanya gitu. Ya lu bisa ya kayak gini. Ya udah, akhirnya gue disuruh pindah ke Jakarta Barat. Tapi gue dibilang kayak, ya udah lu bulan ini gue gratisin deh. Maksudnya dibayarin sama temen gue gitu loh. Tapi biar lo bisa nabung gajian kali ini gitu loh, buat bayar di bulan kedua gitu loh. Nah sayangnya yang gue bilang sahabat di zaman itu, orang itu udah meninggal. Nah itu baru gue bilang sahabat gitu loh. Makanya sampai sekarang gue belum pernah punya temen yang kayak gitu, yang sampai gini loh, gue kerja sama dia, ATM ini tuh ATM bersama. Lu bayangin, bisa berteman sama satu kerjaan tapi ATM tuh ATM bersama. Jadi kalau lu mau belanja, ya udah ambil ATM, nanti aku yang pegang, dia yang pegang, mau gue yang pegang. Jadi gaji kita tuh masuknya ke situ semua. Jadi mau lu mau bayar kosan, lu mau apa. Nah itu orangnya udah meninggal gitu loh. Jadi bener-bener dia merantau juga. Karena dia udah main ke kosan aku, dia udah paham. Jadi ngerasa satu nasib nih gitu kan, senasib. Nah akhirnya ya udah ATM, pokoknya kita kalau gajian di ATM satu ini aja gitu loh. Nah pertemanan yang kayak sekarang tuh nggak nemu yang kayak gini ya gitu loh maksud aku. Apakah sekarang tuh zaman udah berubah, atau dengan sosmed segala macem banyak orang yang sekarang tuh nggak nemuin temen yang baik gitu loh zaman sekarang ini. Padahal tuh udah di tahun-tahun itu kan kita nggak kenal kata-kata toksik gitu kan, atau temen yang dulu tuh ya temen baik ya baik aja gitu loh. Kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak tegaan gitu loh, kayak nggak enakan sama orang. Kalau sekarang kan aib diumbar-umbar ya kan, ada masalah diomongin gitu. Nah nggak nemu aku temen kayak gitu sekarang gitu loh. Bahkan ATM aja tuh ATM bersama loh. Aku tuh sampai gila loh, aku bilang kayak gue nggak pernah ketemu orang kayak gini sih, aku bilang. Karena beda Mas, mungkin udah beda dengan zamannya kali ya. Karena yang namanya sahabat, yang namanya saudara itu bener-bener ada itu saat kita susah. Kalau saat senang tuh pasti banyak yang datang. Gak usah dibilang gitu. Gak usah dibilang. Jadi kalau mau nyari teman, sahabat itu saat kita susah, ada nggak dia di samping kita? Kalau senang mah nggak usah. Pasangan itu banyak, juga kan? banyak itu sih paling ini paling ngenes ya. Maksudnya makanya aku bilang sama sepupuku ya, gue aja dulu tuh nggak ada Gojek di zaman aku bilang. Gue jalan kaki, gue bilang. Dulu tuh nggak ada apa namanya kereta kayak sekarang, gue bilang. Lu timbang jalan ke sini ke sono aja mikir, gue bilang kayak gitu. Kalau nggak ada duit aja nggak usah gaya-gayaan, aku bilang. Naik Grab car lah, naik taksi apalah gitu-gitu loh. Aku tuh bilang kayak gitu loh. Bukan berarti gue nyamain ya. Ya kan lu nggak ada duit, lu sadar diri, gue bilang. Mas Nik, tapi itulah yang ngebentuk karaktermu sekarang. Iya, kadang aku beberapa momen tuh dibilang keras apa karena aku nggak mau adu-adu nasib ya, nggak mau kayak siapa yang lebih ngenes siapa yang enggak gitu loh. Tapi aku bilang ya, kalian sanggup nggak kayak gitu? Tidur cuma sejam sehari, terus besoknya jalan kaki 40 menit, pulang balik, bolak-balik ya kan, balik kerja, pulang kerja, pergi kerja, naik angkot 4 kali gonta-ganti gitu loh. Terus di angkot tuh udah tinggal sisa-sisa tenaga, ya ketiduran gitu. Ya udah teler, kerja udah kayak ayam sayur kalau bisa dibilang. Udah nggak ada tenaga kalau kerja, mesti senyum sama orang ya kan. Kan di retail soalnya. Terus makan mie 1 Indomie itu buat sehari itu makan gue potek kayak gitu. Kenapa ya? Karena gue mau ngutang gimana? Duit gue pas-pasan, nggak bisa bayar gimana? Gitu. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Gitu loh. Di zaman itu ya gimana, pertemanan kita di saat itu kan belum upgrade juga gitu kan, masih ruang lingkup
sefrekuensi Belum gitu loh. tipikal masih begini. Sefrekuensi ya sama semua. Oh. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ada sakit yang parah, tipes gitu-gitu nggak ada. Kuat aja gitu loh. Kayak sanggup aja ngejalaninnya. Karena memang udah ketika jalan kaki keringetan gitu kan. Ya kuat-kuat aja memang udah kalau nggak kayak gini gue nggak bisa makan nih, nggak bisa bayar ongkos nih kayak gitu-gitu sih. Jadi makanya nggak ada ngeluh-ngeluhnya gitu loh. Tapi air mata keluar sendiri kadang gitu karena memang anjir gue belum makan gitu kan. Tapi nggak ada niat mau nangis tapi ya gimana gitu. Makanya udah kenyang deh di saat itu tuh apapun segala macam ininya mau dijamret, mau dihipnotis, mau kelaparan, udah kenyang banget deh. Boro-boro mikirin cinta-cintaan di zaman itu. Boro-boro mikirin mau beli-beli barang-barang branded. Boro-boro mau ganti HP di zaman itu. Waduh banyak banget deh hal-hal yang ketahan. Tapi ya udahlah, memang HP ku tuh masih Nokia yang berapa gitu. Itu pun juga downgrade, bukan upgrade, downgrade itu jatuhnya. Terus keluar dari kosan nggak bawa apa-apa, bawa baju kerja 3 biji. Aku pergi kerja bawa tas baju 3 biji karena apa? Setiap aku naruh baju di rumah hilang. Karena di lingkungannya itu lingkungan anak pang, tukang pengemis, orang-orang tukang jual bakso, bla 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 gitu kan. Mau teriak maling-maling kayak gimana gitu loh. Di lingkungan keras gitu. Tuh, ada nanya tahun berapa itu? 2009 2010. Berarti sebelum ketemu gue itu ya? Iya dong. Kalau ketemu lo gue udah posisi yang udah bisa naker kehidupan gue. Gue mesti kapan harus happy, kapan harus. Kenapa? Begitu ketemu Mas Herdian langsung naik derajat? Ya enggak. Maksudnya posisinya kita udah nggak sesusah itu. Nggak sesusah itu. Nggak sampai nggak makan gitu loh. Megang duit mah ada. Kalau udah posisi sama Mas Herdi, megang duit mah ada aja gitu. Mas Aku yang downgrade itu. Mas Nik ini bersahabat itu udah lama. Ya 2011 Kak. 2011. Nah, si Putra itu ada teman kita Putra ya. Itu tuh udah ngubungin gue, bro. Ketika gue di posisi Putra kan di Jakarta udah duluan. 2008 apa 2007 lah gitu kan. Kita kan ya lulus lah 2009 ya kan. Terus ketika itu Putra tuh udah ngubungin, cuman kan gue gengsi ya. Maksudnya takutnya ngerepotin gitu kan. Takutnya apa, dia kan kuliah, dia dimodalin sama orang tuanya kan, bayarin kosan lah, apalah gitu-gitu. Itu si Putra tuh sedikit banyak yang bantu kita itu ya, sedikit banyak ya. Ya bukan sedikit lagi, banyak dia bantu kita sebenarnya si Putra itu. Teman kita yang namanya Putra itu. Orang Batam juga tapi waktu tinggal di Jakarta juga. Tapi memang rata-rata justru yang sukses itu anak-anak perantau. Ya sukses dalam. Enggak, maksudnya gini Mas Herdian, ketika dia berada di kota yang lain, si perantau ini karena di mindsetnya dia, gue kalau nggak berjuang gue nggak hidup. Oh iya kalau itu memang iya. Bener nggak? Jadi kadang-kadang survive kita. Iya, jadi kadang-kadang orang yang ininya sendiri itu kadang-kadang kayak merasa tersaingi. Karena dia merasa di kota-kota gue apa aja ada, nah dia lupa gitu loh. Itu ada Mas, di lingkungan kerja pun seperti itu ada. Iya. Ketika si perantau sukses, dianya yang merasa ini tanah-tanah kami, lu mau ngapain di sini ya gitu loh. Ada Mas kayak gitu. Luar biasa ya pengalaman hidupnya Mas. Aku pernah ngelihat orang dibacok loh di angkot itu pakai celurit. Jakarta. Nah, jangankan lu ngelihat lah, gue alami sendiri. Ya karena itu nggak terjadi, kan gue nya dijambret doang kan. Tapi yang ini ngelawan, orang ngelawan dibacok beneran sama dia. Nggak kan gue dijambret, ya udah gue diam aja gitu, gue kasih aja gitu. Kan dia bawa pisau gitu kan. Oh itu digorok, beneran digorok, ngelihat. Aduh biasa yang ngeliat di film-film ya kan. Ini asli. Ini asli gitu. Wah itu badanku merinding, kayak sebadan-badan gitu tuh nggak bisa bergerak gitu loh. Karena kan darah kan muncrat kan dari leher gitu. Aku biasa lihat di film, ini ngeliat langsung gitu.
Kalau di angkot gitu gue sering berantem apa ditodong itu sering. Apalagi di Cawang Salemba itu kan, sebelum ketemu lu kan gue sempet tinggal di Cawang kan, Cawang Salemba itu Uki itu. Uki kan keras juga. Di Salemba itu juga pernah berantem sebis sampai pada turun semua karena kita berantem di tengah-tengah. Iya. Itu ya kehidupan seperti itu. Tapi lama-lama gue pikir juga seumur hidup gue berantem di tempat umum baru itu gue. Itu kalau berantem biasanya Mas Ferdian yang ikut berantem. lah aku kak yang di jambret gimana? Oh. Aku yang di jambret terus aku yang berantemin gitu. Itu. Tapi ini pelakunya orang dari timur ya, gitu. Ngeri kan? Kalau Ini dong. Ini orang timur. Orang daerah sana. Enggak nih yang bagian paling timur. Ternate. Pulau yang bagian paling timur ya enggak dong. Kok Ternate. Papua. Tuh. Jadi lawan gue waktu itu. Jadi ya mau nggak mau harus gue lawan karena gue mempertahankan apa yang gue punya gitu. Dan seumur hidup gue baru sekali itu gue berantem di tempat umum gitu. Karena Terus untuk mempertahankan yang kan. yang ini Iya. ya, yang aku dihipnotis itu ya. Jadi aku udah dihipnotis ya. Terus ya mungkin hipnotis itu karena memang kita lagi dalam keadaan kosong, linglung atau nggak Iya. fokus dan Nggak aku kan sadar. ngantuk, nggak sadar kan. Nah, yang lebih parahnya lagi udah gua di hipnotis, gue dilempar dari angkot gitu. Jadi gue bangun-bangun gue di tengah jalan dalam keadaan sakit gitu. Ujung Jadi Jawa kayak- mana Lun? Itu arah dari ke Kalideres ke BSD. Kan lewatnya Kalideres itu kan serem banget daerah situ OTW angkotnya. Itu kosong kan, lurus aja kan. Terus gue dihipnotis di angkot itu, gue nggak sadar apa-apa, barang gue diambil semua. Terus gue dilempar dari angkot itu, didorong. Terus gue bangun-bangun tuh udah posisi di tengah jalan, kesakitan, gue linglung. Terus gue teriak gitu, gue teriak tolong gitu kan. Terus dan gue panik. Ketika gue panik, gue masuk ke dalam got. Kalian tahu nggak sih gue dalam got begini? Gue duduk begini di dalam got, air got segini gue nih, udah tergenang semua ke bawah. Itu gue saking nggak fokusnya, gue ngapain? Karena ketakutan. Gitu. Itu ada kali misalnya setengah jam atau lebih gitu loh. Gue di situ tuh duduk sendiri gitu. Kayak gue diapain ya? Gue tadi kemana ya? Gue tadi gimana ya? Gitu kayak kosong gitu. Terus keluar dari angkot itu. Dari got itu gue udah ini kan kotor-kotoran hitam-hitam gitu kan. Itu ada orang angkut sampah gitu yang ngedorong gerobak gitu. Kenapa katanya gitu? Nggak tahu saya. Gue bilang gue nggak tahu gini-gini. Malah dia yang ngambil air aquanya itu kan disiramin ke gue gitu. Terus dikasih air minumnya gitu loh. Terus maaf bu, saya nggak ada uang gini. Nggak apa-apa, ini kamu kenapa sih? Nggak tahu saya juga. Gitu kayak bener-bener linglung kosong. Dia yang juga nggak tahu gitu loh. Itu masih pakaian kerja tuh, ya kan? Terus aku cek semua kan, tas gua nggak ada, handphone nggak ada, duit nggak ada, jalan kaki lagi gue sampai ke BSD itu dari Kalideres. Itu gue besoknya bener-bener gue nggak kerja karena gue ngerasa gue nggak bener-bener kayak hilang handphone berapa kali. Aduh, udah nggak bisa nangis lagi. Gimana sih? Udah keseringan kejadian begitu, jadi udahlah gitu. Di rumah juga udah nggak ada apa-apa, nggak bisa makan. Air keran yang gue iniin ke mulut gue nyampe rumah gitu gue minum. Kalau saya sih alhamdulillah nggak se-ekstrim Mas Nick sih. Kalau Mas Nick kayaknya lumayan ekstrim lah pengalaman hidupnya, ya kan? Tapi ya orang nggak pernah tahu kan Mas Nick kalau lu nggak cerita. Orang Iya. tahunya lu yang sekarang. Kalau aku dulu ngeceritain ini nangis loh, tapi sekarang udah biasa aja gitu. Dulu kalau ditanya apa yang paling sedih, apa yang paling ini gitu kan, wah gue bisa nangis ceritainnya gitu. Karena bener-bener itu bener-bener parah gitu loh. Gimana sih hidup di bawah tekanan kayak gitu loh. Cuman kan orang kan nggak tahu proses kita Mas Nick. Iya, orang nggak butuh itu Taunya- kan. Iya, orang taunya tuh Dewi yang sekarang, Ya. Nick yang sekarang, Herdian yang sekarang, yang mereka lihat mungkin kita ini orangnya hidup tanpa beban, orang kayaknya happy, nggak punya masalah. Mereka nggak tahu. Karena kalau kayak Mas Nick sama kayak saya, kita itu berpasrahnya cuma sama yang di atas, bukannya agamis ya. Iya. Ya. Tapi
aku kalau punya masalah memang lebih senang itu curhatnya ke atas. Kenapa aku tidak mau, misalnya aku punya aib atau masalah, aku cerita ke, jangankan sosmed, ke ini sendiri aja kadang-kadang aku pendem gitu loh. Karena aku nggak mau satu orang jadi pikiran, kemudian orang cuman bukan simpati tapi malah kayak yang apa ya, salah lu sendiri gitu. Nah, orang yang kayaknya cuman mengipo saja tanpa memberi solusi, tanpa memberi kasih empati, itu sih. Iya. Makanya aku kalau mau cerita masalah hidupku tuh ya baru-baru ini aja baru punya, tapi aku cuma bilang Allah kasih aku cobaan, berarti Allah merasa Dewi kamu mampu menjalani ini. iya, sebenarnya orang tuh punya beban masing-masing. Gak bisa kita bilang bebanmu lebih berat daripada bebanku atau sebaliknya. Belum tentu juga kita jadi dia kuat atau dia jadi kita kuat gitu. Tapi yang jelas kenapa gue filter, gue nggak pernah menceritakan bagian hidup gue yang gelap gitu, karena gue nggak mau itu kayak kalau gini nih, itu kayak bagian afirmasi. Ketika kita menggali luka kita, luka lama ya, itu kan termasuk luka lama ya, trauma, luka lama itu kita tuh sedikit banyak akan kebawa gitu. Makanya yang lu lihat sekarang ini gue happy, ya gue seperti ini dari dulu happy gitu. Bukan berarti gue nggak ada masalah, ya enggak. Tapi kalau gue mengingat hal yang kayak gitu lagi, malah kayak lu ntar ngerti kenapa gue ngomong gini gitu. Lu pasti akan capek sendiri gitu. Tapi gini Mas Herdian, kadang-kadang gimana misalnya ada sahabatmu atau katakanlah kenalan meminta pendapat tentang masalahnya. Nah, kira-kira dari Mas Herdian apa yang harus dilakukan? Apakah memberi solusi atau apa gitu? Aku lebih ngasih pengertian, Bun. Aku lebih ngasih ke pengertian. Seperti halnya misalnya, ini contoh ya, ketika anak mau melakukan ini, sebisa mungkin aku ngerem untuk bilang jangan. Tapi aku lebih ngasih tahu ke impact-nya. Misalnya gini, orang curhat, terus impact-nya nih gini nih. Nanti kalau kamu begini nih gitu, biar dia mikir sendiri. Bukan solusi ya. Kalau aku lebih seneng bukan ngasih solusi ke orang. Bukan berarti nggak bantu, enggak. Tapi biar dia tuh tumbuh dengan jiwanya dia sendiri. Bukan karena jiwa kita yang kita taruh ke jiwanya dia, atau pikiran kita yang kita taruh ke pikirannya dia. Jadi mungkin untuk saat itu dia nggak paham, tapi untuk beberapa saat kemudian pasti akan paham. Oh begini ya, oh beginilah. Dengan begitu kan dia tumbuh. Ada orang yang misalnya minta ikan, ya kan, minta ikan. Bisa jadi kita cuma ngasih kailnya atau umpannya, atau juga ada yang langsung ngasih semuanya ikan yang udah jadi. Lah bahkan bukan ada tipe orang yang udah dikasih makanan udah jadi aja masih minta disuapin. Orang tinggal makan aja sendiri aja susah, suapin dong, kan ada. Dari cara bicaranya dia, dari cara menyampaikan dia tuh sebenarnya kita udah bisa ngerti. Oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Dia datang karena cuma pengen didengar, dia datang cuma pengen begini. Itu tuh kita jadi tahu. Makanya jangan pernah memasukkan jiwa kita ke jiwa seseorang, atau sebaliknya kita keikut jiwa seseorang. Itu. Artinya secara tidak langsung Mas Herdian itu, ini koreksi kalau saya salah, ketika mendengar masalah seseorang sahabat atau katakanlah temen ya, itu ibaratnya kita mendengar dan dia yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Iya. Ya kalau bukan dia siapa lagi? Ya kadang-kadang kan ada orang tuh yang kritikal, yang benar kata dirimu tuh, yang harus lu terus begini-begini ya. Ya. Kalau kita udah mengarahkan lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini, itu sama aja dia tidak tumbuh, malah dia terjebak dengan pemikiran kita, dia terjebak dengan jiwa kita. Aku ngobrol sama Nick tadi sebelum live nih, aku telepon sama Nick, gue mau nanya begini gitu. Aku berusaha untuk tetap netral dalam artian orang mau ngasih apapun ke aku tetap netral dalam artian aku kembalikan ke diriku sendiri. Begitu juga Nick misalnya, mungkin dia juga seperti itu Kak gitu. Jadi sebisa mungkin
jangan berusaha untuk kita seolah-olah jadi dia. Kalau seolah-olah jadi dia akan terjebak. Sebenarnya oke, untuk saat itu solusi itu ada gitu. Tapi kedepannya jiwanya akan seperti itu terus. Artinya itu tergantung dengan Ketergantungan, betul. dengan kita. Gitu. Iya. Selalu Iya. minta pendapat kita. Iya. Gitu ya. Kan Nick tuh sering kali bilang ke ceweknya atau kemana atau ke siapa, lu gini, suatu saat kalau gue tinggal mati, lu tuh bisa hidup sendiri lah, seperti itulah kira-kira. Jadi jangan seorang pasangan itu bergantung dengan pasangan yang lainnya. Begitu juga ini lingkup kecilnya ya, mikronya ya, makronya lebih luas. Tergantung sama pekerjaan, tergantung sama keluarga, tergantung sama seseorang yang lain. Itu yang aku maksud. Kenapa jiwa kita biar bisa tumbuh tuh karena di situ. Karena aku ngalamin sendiri, Kak. Ketika aku ketergantungan sama seseorang, itu ketika seseorang itu pergi, rasanya tuh separuh jiwa kita mati. Jiwa kita juga ikut pergi gitu. Makanya belajar dari situ tuh iya kan. Itu. Kembali lagi sih kalau dalam agama tuh ikhlas kali ya. Ikhlas tuh susah ya. Kalau ikhlas tuh nggak menggerutu, kalau ikhlas tuh nggak pernah mengenang lagi, nggak pernah ngomongin lagi tuh udah ikhlas. Tapi kalau masih ngomongin, masih menggerutu dalam hati, masih sering ingat-ingat, itu berarti belum ikhlas. Makanya ikhlas tuh sulit. Iya dong. Temenku si ikhlas aja kemarin nggak ikhlas dia. Salah ya. Nik, lu tegang amat sih, Nik. Enggak, lagi nyimak kan. Iya sih, banyak nih. Saya senangnya di rumahnya Mas Herdian, walaupun jarang naik ya, cuman saya pilih-pilih sih memang naik. Oh, topiknya pas nggak nih sama aku, sama keseharianku. Nah, ini kebetulan tadi membahas masalah lingkungan kerja. Coba naik gitu kan. Nah, ya kadang-kadang ada hal yang saya dapatkan, suatu hal yang positif nih. Ini bisa aku terapkan. Contoh tadi tentang masalah, mungkin ada yang bisa aku tarik juga. Karena kadang-kadang di timku sendiri tuh ya datang kadang-kadang ke saya minta pendapat. Selagi itu masalah kerjaan, aku coba mengedukasi. Tapi kalau ke pribadi, nah itu aku yang kadang-kadang cuman jadi pendengar yang karena pribadi. Jadi sangkut pautnya. Iya, ini mungkin bisa diambil sampel, Kak. Ini sampel kecil ya. Ketika seorang anak minum es, misalnya nih ya, aku selalu ulang-ulang ini karena ini contoh paling gampang deh. Bapak, aku boleh minum es nggak? Jangan sekali-kali bilang jangan. Karena bagi dia seumur-umur itu pasti yang berhubungan dengan es pasti dia akan menolak. Doktrinnya sudah. Ya, jangan. Tapi ketika kita ngomong impact-nya, kalau kamu boleh minum es, tapi nanti kalau batuk, kalau demam, kalau begini, dia ngerti. Berarti makronya apa? Ketika dia melakukan sesuatu, berarti dia sadar apa yang dia lakukan. Oh, ketika aku melakukan ini, impact-nya ini. Jadi dia memikir impact-nya dulu dibandingin kata-kata jangan atau iya. Karena sebenarnya dunia itu tidak sesaklek itu. Bukan hanya dengan kata iya, tidak, salah, benar, enggak. Makanya itu aku pegang sampai sekarang untuk mendidik anakku. Karena pengalamanku sendiri dulu pas kecil seperti itu, bukan diajarkan tentang itu. Itu yang ada salah benar, yang ada nanti kamu masuk neraka dan masuk surga, itu udah. Ya kan, paham kan? Ketika orang udah berpikir masuk neraka masuk surga kan pikirannya cuma kayak itu. Jadi gue itu ritual ngapain ya? Itu malah nggak dapat. Jadi pikirannya gue masuk neraka surga. Jadi gitu terus malahan. Gue dapat pahala atau enggak gitu terus gitu. Lah seperti itu kira-kira. Parentingnya bagus. Mas Nick masih habit parentingnya bagus. Ini bisa kuterapkan sama cucu. Boleh lah. Ya artinya kan walaupun kita beda usia ya, Mas Herdian, Mas Nick, tapi secara pengalaman dan pemikiran tuh suka ya. Dan obrolan kalian tuh bukan obrolan yang sekedar obrolan kosong. Ya walaupun saya nggak terlalu ngikutin ya, apalagi kalau malam tuh kan. Malam kadang-kadang itu masalahnya. Kadang-kadang kita kosong ya.
cuman Ada fase capek cuman- kan? Ada fase capek Iya, kita itu. cuman kadang-kadang gini Mas Herdian, ini coba masukkan aja. Salam. Waalaikumsalam ya. Sempat kan waktu itu kita ada yang masuk ibu-ibu, saya lupa, yang ada seorang ibu yang curhat masalah rumah tangganya, walaupun Iya. Mas Herdian saat itu netral. Terus ada ibu-ibu juga yang masuk, dia bilang ya kayak gitu-gitu tuh nggak perlu di ini ya, tapi kan itu namanya orang ya, masuk ke room kita nggak tahu mau ngomong apa. Ya paling tidak masukannya ada, jangan sampai terlalu banyak orang yang curhat masalah itu aja sih, rumah tangga. Karena kalau udah ngomong gitu tuh saya tuh paling males. Maksudnya kenapa? Orang udah tahu itu aib ya, kata Mas Edi. Iya. Dia nyeritain ya sama aja kayak kasih tahu aibnya apa, tapi kalau dikasih solusi nggak mau nurut. Nah kayak gitu tuh ada. Aku males kalau denger gitu tuh, karena gue kadang merasa gini Mas Herdian, lah hidup gue aja nggak beres, masa aku mau ngasih ke orang. Cuma gitu aja kalau saya. Yang harus kita sadari dari awal tuh, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, jangan berharap dia menerima, Kak. Itu jangan, kalau kita menyampaikan sesuatu atau misalnya orang minta pendapat, minta solusi ke kita, dari awal yang harus kita sadari, gak semua omongan kita tuh bisa diterima. Satu. Kedua, kita juga harus berpikir omongan kita juga nggak harus kamu terima loh gitu. Itu yang harus kita sadari. Jadi kita yang ngomong aja sebenarnya, tanpa beban. Maksud tanpa beban tuh lo mau terima enggak ya itu fase kamu gitu loh. Makanya Jadinya pepesan kosong nggak sih? enggak. Karena kenapa? Suatu saat ketika kita mengalami hal yang sama dengan kisahnya dia, atau dia mengalami kisah yang sama lagi, dia akan ingat, oh ya, dulu ada yang pernah ngomong seperti ini, makanya aku harus begini. Nasihat itu nggak harus masuk saat ini. Kita baca buku nggak harus paham saat ini. Tapi suatu saat pengalaman itu akan lebih penting dibandingin sekedar nasihat. Sekedar apa yang kita baca dan apa yang kita ketahui saat ini. Contoh, di sekolah kita diajarin 2000 tambah 2000 berapa? 4000. Udah ngerti kan? 4000. Tapi kalau kita nggak mengalami megang uang 2000 dan 2000 itu, terus kita membeli sesuatu, kita nggak pernah ngerti kembalinya berapa. Nilainya. Yang lebih penting itu kan sebenarnya nilainya. Itu. Pasrahkan sama Allah aja Bu. Iya benar. Semua tuh ya jalannya Tuhan lah. Mau makan apa sih Mas? Iya. Pisang. Ini aja cerita Makanya kita tadi dari kita cerita aja. cerita kerjaan. Kan apa namanya, yang ngerubah seseorang Ngalir, ya? itu entah itu nasihat, entah itu kejadian. Nah kan kita nggak tahu nih yang di bawah ini tuh bisa berubah karena nasihat atau bisa berubah karena kejadian, itu urusan mereka masing-masing. Yang penting kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Even itu merubah atau tidak kan kembali ke pribadi mereka masing-masing. Di saat ini ataupun kedepannya kita kan nggak akan tahu obrolan kita nih diingat entah pas fase apa gitu loh. Fase orang beda-beda ya. Sekarang dengerin kita live, mungkin dia lagi sambil masak atau mungkin dia lagi sambil nyapu atau sambil kerja apa-apa. Yang penting dia pasti berpikir, yang penting gue denger dulu deh gitu kan. Yang penting gue hadir dulu deh, nyimak dulu deh. Even nanti gue terima atau enggaknya urusan belakang gitu kan. Ya kan mungkin Kak Dewi juga ngerasain, Kak Dewi ngenasihatin anak atau cucu berkali-kali. Emang dia langsung nurut kan enggak kan gitu. Iya. Pasti dia akan inget, oh iya ya, omah gue pernah bilang kayak begini gitu. Entah kapannya kan nggak tahu gitu. Jangankan dari orang lain, dari orang tua kita aja kadang-kadang kita masih bantah, ya kan? Orang tua pasti mengajarkan hal baik ke kita, iya kan? Dari kecil kita udah dikasih tahu, udah kasih nasihat baik-baik gitu. Tapi kadang-kadang kita masih bantah, masih ngelanggar. Apalagi kita hanya sebagai orang lain gitu. Makanya ketika orang datang ke kita harus tahu nih, ini orang datang hanya untuk didengarkan dan minta solusi, atau cuman minta solusi. Ketika orang minta solusi tok, itu biasanya dia lebih suka disuapin. Iya benar. Gue nggak mau tahu, lo harus ngasih solusi, gitu. Nah solusinya dia kan egonya dia sebenarnya, harus sesuai apa yang dia inginkan, ya kan?
ya kayak disuapin itu tadi itu. Tapi ya memang fase orang tuh beda-beda Kak. Mungkin ada yang udah di fase itu, ada yang belum gitu. Tapi tidak menyalahkan ya. Di sini tidak ada salah menyalahkan gitu. Iya, iya. Diskusi ya. Benar sih. Iya. Saya ini kadang-kadang ngambil pelajaran sih dari yang apa disampaikan Mas Herdian tadi. Walaupun saya ya maksudnya secara umur senior, tapi kan ada juga hal-hal yang mungkin oh ini bagus nih yang harus saya terapkan di diri saya. Iya. Kan tidak hina toh. Enggak. Ambil pengalaman hidup. Loh, kita tuh juga kadang-kadang belajar sama anak SD, sama ponakan-ponakan yang masih PAUD, TK gitu kan. Iya. Iya kan? Ya benar tuh. Untung gue cepet sadar, masa harus sadar. Karena kan pelajaran Entah lagi yang kayak diambil. tadi aku bilang kan, pelajaran mental itu kan pelajaran yang harus kita pelajari setiap hari selama kita masih hidup. Yang tidak ada di sekolah, Nggak ada di yang tidak ada sekolah. di perguruan, itu nggak ada. Pelajaran Makanya mental, pelajaran hidup. Makanya kemarin pas anakku kena bully kan, nggak sempat kena bully kan. Oh iya, Iya, itu pun juga aku ajarin untuk tidak membalas. Tapi ibunya nggak mau terima. Pokoknya kalau ada yang nakalin kamu balas gitu. Tapi aku lebih yakin anakku bakalan nurut ke aku gitu. Kenapa? Karena aku lihat memang karakternya seperti itu. Makanya aku jangan pernah membalas. Biar nanti itu pasti akan ada yang membalas suatu saat. Itu. Karena kalau aku bilang membalas ya itu nggak ada bedanya satu. Kedua, dia akan memupuk kebencian, akan reaktif. Ketika orang nyenggol dia dikit, nantinya akan lebih sensitif. Lah itu yang aku jaga dari awal. Untuk kesadaran, untuk mental tuh harus dijaga dari kecil. Dulu aku diajarkan untuk membalas. Ketika ada orang begini kamu harus balas. Jadi beda. Lah aku belajar dari diriku sendiri. Kalau aku membalas makin banyak musuhku. Bahkan aku pernah nggak mau naik kelas hanya kadang-kadang sering berantem kelas 1 SMA. Lah dari situ aku udah mulai ketika diancam nggak bisa naik kelas itu aku udah mulai sadar Kak, oh ternyata begini ya. Lah dari situ aku belajar ke diriku sendiri untuk aku mengajarkan itu ke anakku. Kebencian hanya akan timbul kebencian. Gitu. Itu rantainya tidak akan pernah putus kalau kita membalas gitu. tapi gimana ya Mas kalau namanya karakter? Karakter tuh memang bawaan hidup Kak. Tapi karakter tuh bisa dirubah dengan sikap. Dengan cara dia mikir. Mungkin orangnya keras, oke kan. Karakternya dari lahir orangnya keras. Tapi dia kalau bisa bersikap, dia akan bersikap cara ngomongnya, sikapnya akan sedikit diturunkan, dilembutkan. Walaupun aslinya keras, itu kan ada. Karena gini Mas Herdian, aku orang yang keras. Dan ya sedikit yang Mas Herdian bilang tadi, aku tuh orangnya ya tengok masalah ya. Kadang-kadang aku lawan, gitu loh. Aku nggak mau diremehkan. Nah itu. Lawan. Tapi dari kerasnya itu kan mungkin bisa mungkin dulu kerasnya fisik mungkin ya. Terus bisa diturunkan dengan omongan, dari segi omongan. Maksudnya kerasnya gini loh. Jadi misalnya kalau aku itu diremehkan sama seseorang, katakanlah ya. Nah itu orangnya aku kejar. Sampai tuh orang ibaratnya bertekuk lutut. Bukan bertekuk lutut, ibaratnya menyerah. Kubik, iya gitu loh. Lu belum tahu gue ya. Nah gitu loh. Lu belum tahu gue kan. Nih, gue tunjukin nih. Nah itu yang belum bisa aku rubah sampai saat ini. Itu belum bisa. Kalau kakak menyadari dunia kerja oke, masih. Tapi kalau pribadi, nah itu. Even sama mantanku sendiri sampai ya bukan dia meninggal pun ya kerasku itu ya itu. Hasilnya apa? Nggak ada, nyesel. Lah iya udah. Karena maksudnya gini loh, kita menghabiskan energi. Maksudnya gini, tapi gimana sih cara ngerubah sifat keras ini gitu? Makanya bilang karakter. Aku pun juga dididik keras Kak. Semua keluarga aku anggota TNI. Semua yang cowok itu anggota TNI. Aku dididik keras dari kecil. Lah tapi ketika aku belajar tentang energi, tentang kesadaran, itu aku mulai agak luluh. Buat apa kita menghabiskan energi kita yang pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hal yang baik dalam hidup kita. Tambahan nilai yang baik buat diri kita.
Yang kita perlukan ini hanya tambahan nilai baik, tambahan energi yang baik kan gitu. Kalau kita cuma mencari kepuasan dalam artian kepuasan sementara, tapi setelah itu kita sakit lagi, kayak masih ketika mau kita balas dendam sama orang kan sebenarnya kita masih ada luka. Semakin luka besar kita, balas dendam kita akan semakin besar juga. Semakin trauma kita besar, semakin emosi kita itu emosi yang ini ya, tanda kutip ya, itu akan lebih besar juga. Nanti jatuhnya tuh ke perangai. Kalau bilang paling satu enggak, apakah karena pengalaman hidup yang satu memang didikan juga keras ya. Aku sebagai anak pertama, kemudian papi juga keras orangnya, dan pengalaman hidup yang membuat aku harus berjuang juga harus keras, sehingga watakku jadi ya kayak wanita tuh yang ego lah, dalam artian apalagi kalau mandang laki-laki yang kayak melecehkan perempuan tuh aku yang greget gitu kan. Nah itu. Aku juga pernah di fase itu, Kak. Aku pernah di fase yang kayak barbar enggak sih, barbar mengedepankan ini lo gue gitu loh. Gue nggak ngebales lo tapi gue tunjukin nih gitu. Tapi yang pada akhirnya iya, keakuan aku tinggiin gitu kan. Terus yang pada akhirnya ya memang kalau kita belajar ilmu psikologi gitu kan, dan aku berusaha untuk kenapa sih ternyata hal-hal kayak gini tuh nggak bagus gitu kan. Satu, buat gue capek, terus kedua ya gue nggak dapat apa-apa ya kan. Terus yang pada akhirnya orang yang kita itu sakitin atau kita benci dan segala macam, ternyata di kemudian hari itu malah bisa berjalan bersama-sama dia gitu loh, entah dalam hal apapun gitu. Aku ngerasain posisi itu gitu kan. Akhirnya itu aku ubah gitu, kayak gue nggak terlalu gue menahan diri gue deh untuk beberapa hal. Makanya untuk belajar itu aku sih lebih kayak sekarang lebih memilih mana yang mau direspon, mana yang enggak, kapan gue harus ngobrol, kapan enggak, di mana gue harus hadir, di mana gue harus nggak hadir. Terus mau itu di telepon atau di chat juga pun aku mikir gitu loh, supaya keakuannya tuh nggak muncul gitu loh. Kalau misalnya orang nanya sebatas lu lagi di mana gitu loh, gue lagi di rumah, mungkin dulu aku bisa jawab lu lagi di mana, gue lagi di rumah. Emang lu lagi di mana? Terus tumben lo ngechat gue. Nah mungkin dulu kayak gitu. Sekarang aku kayak ya udah, kalau dia nanya di mana balik lagi aja gitu. Emang lu di mana gitu. Misalnya aku bilang aku di rumah, emangnya lu di mana? Kalau dia jawab udah gue di sini, oh nggak apa-apa sih, gue cuma nanya kabar, selesai gitu. Seandainya aku nggak ngomong, dia kan cuma niatnya nanya kabar. Kadang kita tuh berusaha untuk ngejelasin A sampai Z gitu loh. Emangnya kenapa lu nanya-nanya gue gitu? Lu tumben ngechat gue. Sebenarnya gue cuma nanya doang sini, dan akhirnya kok energi gue habis ya, walaupun ini percakapan yang pendek gitu loh. Dan itu akan terbiasa dengan berbagai banyak hal gitu loh. Ketika ketemu orang, ini mesti gue temuin apa mesti gue telepon aja? Kalau lebih efektif gue di telepon, ya gue telepon dulu deh sebelum gue temuin gitu. Ada beberapa hal yang harus diomongin, didiemin gitu loh, nggak harus ditanya gitu kan, atau ditanya balik gitu. Kalau nggak di situ kita muncul keegoan di situ gitu loh. Padahal orang niatnya cuma satu, tapi lo kok ngasih tahu 2, 3 gitu kan. Di situ sih yang gue ngelatihnya gitu. Iya, itu salah satu cara filter energi kita memang iya. Jadi ditanya ya jawab seperlunya itu. Bukan berarti kita nggak empati, bukan nggak simpati atau apa ya. Bukan kita nggak punya hati juga. Tapi kadang-kadang kita juga harus ngirit-ngirit energi kita. Takutnya kalau kebanyakan ngomong juga ada yang tersinggung gitu. Makanya kalau itu setuju, itu pun jarang. Aku di fase sekarang pun cuman orang berbahasa basi pun bagiku gitu kan, maksudnya ya sudahlah, nggak begitu. Tapi yang memang harus coba mulai yang seperti Mas Etienne bilang sih, karakter kerasnya seorang Dewi ini gitu loh, yang ya mungkin beriring waktu ya. Aku keras memang Mas Etienne, tapi cengeng sebenarnya. Gue nih cengeng banget orangnya. Iya. Hatinya itu gampang tersentuh. Tapi kerasnya itu aku nggak bisa diremehin aja sama orang. Gampang pecah ya. Tapi itulah kan. Kalau lihat apa tuh keras tuh cengeng. Iya. Aku kalau ada orang yang nginjek aku gitu kan, ngehina atau ngeremehin gitu, sekarang aku malah nggak mau berada di frekuensi yang sama gitu loh, nggak mau nunjukin siapa aku gitu kan. Lebih kayak
malah kan kemarin aku pernah cerita di DM gitu kan, kayak ada yang berkata-kata kasar lah gitu gara-gara typingannya aku nggak baca gitu kan, tapi dia mungkin ngerasa nggak dihargai nih, typingannya nggak dibaca, terus aku dibilangnya so kegantengan lah apalah gitu kan, so artis lah apalah gitu loh. Terus aku cuma bilang kayak gini, assalamualaikum, kamu kenapa? Aku bilang kayak gitu doang. Waalaikumsalam. Aduh, aku nggak bisa ngapus nih typingan di atas. Iya. Emosi ya. Iya. Ya. Dan ternyata mereka akhirnya ngerasa kayak, aduh maaf bang, typingan di atas, kata aku jadi nggak enak. Karena kita nggak berada di frekuensi. Coba kita ladenin. Lo kenapa gini bahasa binatang lah apalah. Lah nggak akan terjadi perdamaian. Kita sama aja kayak dia, ribut gitu loh. Iya benar. Coba kita pura-pura aja gitu. Misalnya orang ngehina kita nggak harus nunjukin kamu kenapa gitu. Gitu doang, kadang mereka ngerasa terintimidasi loh. Lah, kok kamu marah gitu loh. Jadi ngerasa udah deh gini bla 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 bla. Kenapa sih gitu loh. Jadi yang kayak ngobrol pelan-pelan gitu loh, ngomong A sampai Z gini ngomong pelan-pelan. Akhirnya mereka narik napas, ngobrol pelan-pelan. Jadi gini nih bla bla bla. Kan enak tuh kalau bisa ngobrol lebih baik kayak gini gitu loh. Lebih adem. Kalau diladenin dengan emosi juga. Iya. Dan itu apa bedanya di kalangan mereka ya? Iya, apa bedanya? Terjadi ego di situ. Siapa yang benar ujung-ujungnya. Padahal masalahnya belum tentu nih. Apa sih yang mau diomongin gitu loh. Kadang-kadang kita ngerasa tersinggung itu karena kita merasa penting. Orang yang mudah tersinggung, orang sensitif itu karena ngerasa penting. Karena kita merasa penting, makanya kalau orang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu jadi kayak ngeremehin jatuhnya, Kak. Iya kan? Orang itu ya. Iya. Kalau aku tuh kalau di lingkungan kerja masih bisa gini. Cuman masukku lebih kepada pribadi dan hubungan. Aku tuh paling nggak, makanya cuma ya mungkin para lelaki juga mungkin males kali ya. Karena masih ada. Orangnya nggak suka berbahasa basi, mas, misalnya nih orang nge-DM lagi apa, lagi ngapain. Nah itu tuh aku yang ini orang apaan sih? Nggak jelas banget, kenal gua kagak, nanya-nanya. Nah kayak gitu. Masih ada trauma di situ, Kak. Di sisi itu yang harus kita pahami, jiwa kita tuh kosongnya di mana. Misalnya nih ya, ada orang ngedeketin kakak karena dia perhatian, dan kakak merasa tertarik sama orang itu karena orang itu perhatian. Nah berarti masih ada jiwa kosong di diri kakak itu yang butuh perhatian. Dalam artian diri kakak sendiri itu tidak memperhatikan diri sendiri. Banyak waktu yang kesita buat orang lain. Pokoknya kurang bisa memperhatikan diri sendiri gitu loh. Makanya butuh perhatian orang lain gitu. Iya, tolong yang di bawah ada yang memerhatiin saya. Itu saya kirim nomor rekeningnya. Mas Herdian bilang jiwa saya kosong nih. Ayo, siapa yang mau ngisi? Ada sisi jiwa yang kosong. Iya. Nomor rekening jangan lupa, nanti tak kirim. Seumur ini jiwa yang kosong, Masya Allah. Enggak, ada jiwa yang kosong, Kak. Dalam artian gini loh, ketika kakak dideketin sama seseorang nih misalnya nih, terus kakak tertarik karena perhatiannya, oh gue juga suka sama dia karena dia perhatian. Berarti masih ada sisi jiwa yang kosong untuk kita tuh butuh perhatian. Yang belum kita dapat karena perhatian ke diri sendiri itu kurang. Makanya kita butuh orang lain untuk mengisi kekosongan itu, gitu loh. Kalau kita udah ngerasa tercukupi dengan diri sendiri, sebenarnya itu nggak butuh perhatian dari orang lain, nggak butuh begini dari orang lain. Mas Hedin justru kebalik, justru aku tuh saat ini tuh justru nggak pengen kalau orang tuh belum kenal terus nipu-nipuin nanya lagi apa di mana. Nah itu enggak, justru nggak suka sayangnya. Dan apa ya maksudnya ya paham, itu tadi aku cuma menjelaskan sih. Misalnya kakak tertarik ya, mudah tertarik sama seseorang misalnya, ngerespon DM itu misalnya karena kan kurang perhatian misalnya. Karena kurang perhatian kakak kan buru-buru ngebales DM itu kan gitu. Justru gak aku balas. Iya, itu tadi misalnya. Nggak dibalas tapi gelisah sendiri. Nggak, Mas Nick udah beda fasenya. Kalau perempuan sama laki-laki itu beda, Mas Nick. Beda banyak. Nggak tahu ya. Kalau aku tuh merasa, gua mah kalau memang bukan nggak butuh laki-laki ya. Maksudnya kalau punya pasangan yang cuman hanya maaf numpang hidup dan ngerepotin, mending gua sendiri gitu. Itulah.
Iya. Salah nggak sih yang kayak gitu? Ya enggak, ya enggak. Ya Keras enggak. nggak tuh kira-kira? Enggak kerasnya dari sisi mana, enggak. Jadi itu lebih kayak gini ya. Aku lebih mencintai diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku sendiri. Nah kebetulan dapet circle teman-teman perempuan tuh yang setipe dengan saya. Jadi ya udah, kita tuh kalau misalnya ngomong atau nge-live itu ya ngobrolin diri kita aja. Itu tuh kalau nge-live, saya tuh kalau nge-live jarang banget naikin laki-laki yang belum kita kenal. Bukan kita sok ini ya, lebih kepada supaya live kita itu kondisional. Ya, terus merasa nggak nyaman gitu. Itu sih kalau aku. Ada tuh temanku di Batam juga, orang Batam. Jadi kalau nge-live kita berdua tuh kalau kita nge-live dibilangin singa betina. Ini singa betina pada live tuh. Salah kalau disalahin, kalau benar karena fasenya itu pilihan yang terpilih, tidak salah pilih. Iya, mungkin belum dapatkan yang pas kali ya. Ini alhamdulillah. Karena semua tuh kalau belum pas, memang lingkungan kerja yang belum pas, kembali yang kata Mas Nik tadi, kalau memang merasa sudah tidak nyaman di kerjaan itu ya silahkan resign. Benar Mas Nik, itu saya setuju. Jadi nggak usah ngeluh. Kembali ke tema awal, yang pasangan juga mungkin begitu ya, belum dapat yang pas. Iya, tapi ingat, mau cari pasangan baru, mau cari kerjaan baru, resiko konflik itu pasti ada gitu kan. Jadi ya akan sama-sama aja kalau kita nggak bisa memanage mental kita, akan sama-sama aja gitu. Masa kita pindah sana pindah sini ya kan? Nggak mungkin kan? Iya. Ternyata diri kita yang salah, bukan orang bermasalah. lain. Yang bermasalah. Iya, masa nyari pasangan udah baru sama si ini pindah lagi gitu ya? Iya, kan ada yang begitu kan. Dibilangnya nggak pernah dapat yang cocok nih. Jangan-jangan lu gitu loh. Jangan-jangan lu gitu loh. Ngerti nggak sih? Kan ada juga orang kenapa lu abis pacaran main ini nggak pernah gue dapat yang cocok gitu kan. Jangan-jangan lu gitu loh. Benar. Jangan-jangan itu mentang teman-teman kita terus kita belain, aku mah enggak gitu. Aku bilang aja jangan-jangan lu yang salah, lu yang toksik, gue bilang gitu aja. Jangan gila-gila mau dibelain lu, gue bilang. Kenapa sih lu gini. Lu karena terbiasa punya teman yang fake. Sekarang gue nggak mau fake berteman sama lu, gue apa adanya tuh. Kalau teman yang fake ini, iya sabar ya bestie gitu kan. Kayaknya bukan perempuan yang tepat buat kamu. Gue lihat sih perempuannya emang gini. Ngapain kita harus fake? Kasih tahu aja yang bener. Emang lu nya aja yang ribet, gue bilang gitu. Betul. Mas Nik, tapi kan ada kadang-kadang sifat orang yang tidak mau ngomong jujur agar temennya tidak tersinggung atau temennya tidak nyaman. Ada gitu. Lebih kan? dicari momen kali kan. Lebih dicari momennya. Kalau ngobrol kejujuran itu memang harus ada momen yang tepat. Kalau sama temen nggak bisa kita langsung ngejeplak gitu, nggak gitu loh. Jadi memang tuh bukan yang berarti nggak mau ngomong jujur, belum saatnya. Misalnya Kak Dewi nih ngelakuin kesalahan, terus curhat sama aku. Aku mau ngomongin bener nih, tapi Kak Dewi dalam keadaan yang mentalnya tuh mental block dulu nih, ngerasa bener gitu kan. Lu ngerasa Kak Dewi ngerasa, iyalah kan gue udah begini sama pasangan gue udah begini. Nah, aku belum masuk tuh nasihatnya kalau Kak Dewi masih di posisi kayak gitu. Karena apapun itu mental, Kak Dewi masih ngerasa selalu benar gitu loh. Nanti ya karena kenapa nih? Karena disalahkan, dibenerkan. Jadi makanya gue bilang nggak ada salah, nggak ada bener. Ketika orang datang kasih tahu impactnya aja, bukan langsung menjustis. Oh lo tuh yang toksik gitu. Ya iya langsung diblok gitu juga, dia juga pusing lah. Iya. Kalau misalnya kita ngasih taunya impactnya nih, misalnya lo cerita, gue kenapa ya kalau dapat pasangan salah mulu gitu. Lo cari dari sisi lain, bukan menyalahkan dia atau menyalahkan pasangannya itu gitu. Bukan lu menyalahkan, oh ya itu saya memang begini-begini, atau lu nyalain orang yang cerita. Lu kali yang toksik misalnya gitu, langsung gitu ya. Itu juga sama aja sebenarnya, sama-sama mental block gitu. Kalau misalnya lu kasih tahu misalnya nih ya, kok gue dapet cewek susah atau cowok susah ya, apa kok nggak cocok terus ya gini-gini ya, lu kasih taunya gini. Ketika lu merasa gimana? Tapi suara nggak semua orang kan, nggak semua orang kayak pemikiran Mas Ferdian loh. Mas Ferdian nih bijak banget ini ya.
Ya kalau aku ya Masih memang yang- tadi fasenya kalau dia udah menceritakan nih ceweknya begini-begini, dianya begini-begini. Kalau aku udah tahu fasenya mana yang salah, aku akan bilang lo yang Karena salah, kalau lo yang toksik, Mas bilang Nick gitu. straight the point, Iya, memang aku gitu. Tapi kalau nggak diceritain nih situasinya, misalnya dia cerai, dia suami istri, aku udah kenal istrinya ya kan, terus aku kenal suaminya juga, aku udah tahu versi ceritanya gitu loh. Aku akan ngambil keputusan dan menceritakan di momen yang tepat, posisinya udah tenang, nggak lagi dalam emosi. Aku bilang, ya lu yang salah, aku bilang gitu. Ya lu, ya mohon maaf aja nih kalau dari lu cerita, bini lu cerita ke gue dapat ini nih jawabannya nih. Tapi even itu cerita kalian mana yang benar mana yang bohong, gue nggak mau tahu. Tapi yang keluar dari mulut kalian, ya inilah yang benar, lu yang salah. Aku bilang gitu. Kalau ini temen gitu loh, aku nggak bisa yang kayak mencontohkan atau ya lu pelajarin lagi apa gimana. Ya kalau lu temen gue yang baik ya gue akan ngasih tahu lo tuh salah di momen yang tepat gitu loh, biar lu nggak tersinggung. Jadi biar oh ya gue salah ya, jadi biar lu tuh nerimanya juga enak gitu loh. Karena ya tadi aku bilang, lu mau punya teman toksik lu mau punya teman yang fake apa yang mau jujur nih gitu loh. Kalau yang fake ya gue nggak akan jelekin lo kan teman gue, sahabat gue. Ya lu ya gue akan nyalahin cewek itu gitu loh. Pokoknya temen gue harus dapet cewek yang the best, gue bilang. Pokoknya lo harus bener, cewek itu harus salah, cewek banyak bro. Gue akan bilang seperti itu. Tapi kalau lu menuntut gue mana yang salah mana yang bener, ya lu lagi dalam keadaan salah nih. Gitu aja gue bilang gitu aja sih, bukan berarti langsung bilang memutuskan. Nggak, kalau nggak tahu ceritanya ya gue kan nggak kenal cewek lu, tinggal aku bilang gitu. Gue ngedenger dari sisi lo doang nih, terus sekarang gue mau belain lo, nggak bisa lah bro, gue bilang. Gue nggak bisa ngebelain lo nih mana yang bener mana yang salah, kan gue nggak kenal sama bini lo, seandainya nggak kenal gitu loh. Tapi aku setuju Mas Nick, sorry, aku setuju. Mungkin itu yang nanti yang juga aku coba terapkan dengan cara Mas Herdian ngasih solusi tadi. Apa sih mendengarkan, kalau tahapannya setuju. Sangat-sangat setuju itu. Bahwasanya kalau aku ya kayak menyadari ya, bahwasanya hidup ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya kan, salah benar itu kan menurut kita atau menurut orang banyak, atau yang salah benar yang sebenar-benarnya itu loh. Makanya tidak bisa menjustis bahwasanya lu benar atau lu salah gitu. Takutnya yang kita ngomong salah taunya benar yang secara hakiki. Kan kita berarti udah apa ya? Iya kan? Udah takutnya, yang kita takutkan kan itu. Yang menurut kita salah, itu belum tentu salah. Yang hakiki. Yang menurut kita benar pun bukan berarti dia benar secara hakiki. Makanya hati-hatinya di situ. Karena itu sangat fatal untuk kelangsungan hidupnya dia, mentalnya dia. Itu. Ya, setuju. Ilmu baru ya. Bukan ilmu baru, maksudnya baru yang ini masuk di logika sih. Kita sih memang nggak boleh ngejudge ya, tapi kalau udah di posisi kita memang kan kita kayak mungkin pertemanan gue ekstrim ya, mungkin kita beda ini ya. Gue harus dihadapkan sama pilihan, misalnya kayak jadi siapa yang benar siapa yang salah ya, kalau memang tahu runtunannya gitu loh, apa yang benar menurut kita kan kita akan nyampein sesuai dengan keadaan itu gitu loh. Makanya salah dan benar itu valid di kondisi itu gitu loh, bukan berarti dia nggak ada benernya, enggak gitu loh. Tapi kan ya kalau kita punya anak ya kan kita nggak akan mungkin lu lagi bener lu lagi salah, kita kan bilang kan gitu loh, pilihannya kan di situ. Kamu lagi lain kali nggak boleh kayak gini gitu loh, papa nggak pernah ngajarin kayak begini gitu lah. Kalau seandainya kebenarannya itu valid, kita kan kasih tahu gitu loh. Misalnya di circle kita di pertemanan, sedangkan pertemanan gue kan ekstrim banget nih, yang harus ya kalau gue di fase yang fitnah, gue nggak akan berani komen gitu loh. Tapi kalau fase gue ada di situ dan gue tahu ceritanya gitu loh, gue bisa membenarkan mana yang benar dan salah sesuai sama kondisi itu gitu loh. Makanya nggak bisa kita yang kayak benar menurut kita terus kan nggak benar menurut mereka lah, kan mereka yang ngomongin keadaan itu dan kita tahu keadaan itu gitu loh. Jadi sepengalaman gue ini tapi terserah kalian gitu loh ya. Kalau posisi yang benernya kayak gini, posisi salahnya kayak gini gitu loh. Nah kalian selesaiin deh gitu loh. Tapi kalau suami istri aku nggak berani ya, aku nggak berani komentarin. Kalau masih ruang lingkup pacaran
atau pertemanan oke lah. Iya, Tapi kalau suami istri, karena kan aku nggak berani dirimu, gitu. Ya karena Mas Dik ini juga kan kalaupun dimintain pendapat nasihatin melihat situasi ya. Iya. Dengan Apalagi kan pengalaman Mas Dik dituntut, juga, kan. ya lu nggak bisa ngambang gitu dong gitu loh. Maksudnya kan pertemanan itu kan ya ada beberapa orang yang nggak jelas, nasihat lu nggak jelas gitu kan. Nah aku berada di pertemanan seperti itu gitu loh, yang kayak kita berusaha untuk tidak ikut campur gitu loh. Kita berusaha untuk tidak ada di fase itu, di dalam alur cerita itu. Tapi yang pada akhirnya kita dipaksa untuk masuk nih, karena dilihatnya mungkin di mata mereka, lu kan ada Nick, lu harusnya tahu, lu kan ngerti situasinya gitu loh. Itu kan beda ya. Nah masa kita harus berlindung? Ya gue nggak mau tahu gitu loh, dan gue nggak mau ada di situ gitu loh. Akhirnya gue menelusuri gitu loh. Oke, gue dudukin, gue musyawarahin, atau gue temuin satu-satu. Oh lu gimana cerita versi lo? Bohong atau bener yang diceritain rulesnya terserah. Yang penting kebenaran terjadinya menurut gue itu benernya di posisi kayak gini. Ya akhirnya berada di posisi kayak gitu, mau nggak mau gitu loh. Tapi ya yang pada akhirnya minta pendapat sama gue, ya udah terjadilah seperti itu gitu loh. Kan lu mau minta pendapat nih, diterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah kembali ke diri kalian masing-masing gitu loh. Tapi kalau aku nggak tahu, nggak kenal cowoknya Kak Tari misalnya, terus Kak Dewi cerita misalnya, gue punya pacar gini-gini, ya aku nggak berani ngomong yang gimana-gimana. Kan itu versinya, belum tahu secara, iya. belum tahu. Aku nggak akan bisa menyelami itu, mana yang benar, mana yang salah. Aku nggak bisa masuk gitu loh. Nah, dan kebetulan kan orangnya juga udah dewasa ya kan, udah bapak-bapak ya kan, udah yang ngelihat banyak aspek lah. Kita ngobrol tuh, ini mentalnya gimana nih? Ini masih bocil, Gen Z, atau memang udah usia kepala 4 gitu kan, usia kepala 3 gitu kan. Terus posisinya gimana nih? Ngeliat-ngeliat juga aspek seperti itu gitu. Jadi nggak yang semua-muanya dibilang ini bener, ini salah, ini bener, ini salah gitu kan. Lah, jangan-jangan kita yang salah nih ngasih pendapat. Jangan-jangan kita nih yang belum tahu secara keseluruhan tapi udah berani ambil, kita jadi bantalan. Menurut si Nick mah bener kayak gini gitu kan. Menurut sini malah kita yang jadi terdakwa gitu loh. Salah ngasih masukan gitu. Gitu aja sih kalau aku. Mungkin kalau Kak Dewi mungkin fase dunia kerja ya, beda ya gitu loh. Kalau aku sih memang udah se-ekstrim itu ya. Kalau di entertain itu kan memang dinilai apa yang lu pakai gitu kan. Gimana followers lu, gimana konten lu, gimana fisik lu. Beda-beda gitu. Ya, betul. Iya, makanya yang aku tahan sekarang beda. Yang aku tahan mental aku, gue nggak banyak ngobrol deh kalau gue nggak terlibat gitu kan. Tapi kalau aku terlibat, ngomong mau nggak mau nih, gue harus ngasih tahu nih kebenarannya gitu loh. Makanya banyaklah artis-artis sekarang bikin konten yang mentalnya nggak terjaga, akhirnya bongkar-bongkar aib. Itulah terjadi gitu. Pembenaran diri semua, validasi. Gue kaya loh, gue lebih kaya, bisnis gue lebih bagus, terus gue punya karya gitu loh. Gue bukan artis sensasi. Disitulah lahirlah mental-mental seperti itu kalau mereka nggak pinter-pinter bawa diri, ngejaga mental mereka. Nah kalau aku kan masih di fase, kalau aku nggak ada urusan sama masalah skincare yang lagi viral, ngapain aku berkomentar kan kayak gitu kan. Atau sekarang Ahmad Dhani gitu kan, aku nggak ada di hidupnya Bunda Maya dan hidupnya Ahmad Dhani, aku nggak harus komentar sama DJ ya. Nah cuma kan DJ selebgram yang lain ya. tuh pada nimbrung gitu loh. Betul. Berasa kayak Bunda Maya yang paling bener gitu kan, berasa kayak si Erika lah, si Panda lah gitu. Nah itulah mentalnya yang lost gitu loh. Gitu aja sih. Menarik pembicaraan sore ini. Tidak terasa hampir 1 jam. Kalau untuk karyawan tuh bener tuh Bang Herdi. Caranya gitu loh. Kalau untuk karyawan berinteraksi sama atasan itu bener gitu loh. Nggak bisa kita menyalahkan bener gitu, nggak bisa karena ininya beda. Saya. Oke. Manis. Semakin dibahas semakin dapat cuan mereka. Iya, semakin endorse. Mas Nick, udah 1 jam, aku mau sholat juga asal. Sama aku, kita juga udahan. Udah. Karena aku juga meminta tanda tangan bos di bawah. Thank you Kak Dewi. Terima kasih banyak ya Mas. Makasih Kak Wian. Iya Kak Mbak Sebian juga. Kapan-kapan meet up kita Mas Nick tetap Kak Saneti. Siap. Kalau ke Jakarta emang kapan mau ke Jakarta?
Siapa? Aku kan Jakarta. Itu kan Jakarta dia. Oh di Jakarta, ya boleh lah. Kirain di Batam. Di Jakarta dia. Gua udah naik 2 kali ya. Iya. Nggak hafal. Iya. Gua sentuh. Aku pikir ngomong-ngomong dari Iya, tadi blank. di Batam, tahu-tahu Enggak. ada cabang di Waktu gua Batam kerja, gitu. agak adek. Ya wis turun ya. Terus Mas Heri nggak Makasih banyak. diajak? Kok jadi Mas gue? Heri kan jauh. Ya dipesenin tiket kereta aja 150.000. Terus pesen apa kereta, penginapan, makan. Jangan, Terus itu dia biar minta dia usaha tempat sendiri. Dia usaha sendiri. Manja amat. Iya. Manja amat. Manis. Ya wis. Ya wis turun ya. Ya, makasih ya, Kak, ya. Makasih ya, Kak Mas Dewi. Adrian. Ya, terima kasih ya. Dah.